Beberapa bulan kemudian, Li Muran dan Xiao Lei tiba di suatu tempat di atas danau datar tak berujung di benua Fengyun. Danau ini bernama Danau Zhanghua. Ini adalah kunjungan kedua Li Muran ke Danau Zhanghua. Pertama kali ia datang ke sini, tetua Tianjianlah yang membawa Li Muran dan sekelompok murid dari lembah Tianjian untuk mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh guru Suanguang di dekatnya. Kalau dipikir-pikir lagi, sungguh konyol. Para murid lembah Tianjian dan 4 keluarga besar telah bersusah payah mencari petunjuk yang ditinggalkan leluhur mereka, tetapi itu tak lebih dari tipu daya yang sengaja dibuat leluhur mereka untuk melarikan diri. Petunjuk yang ditinggalkan para murid selanjutnya ini, serta pintu masuk yang tersegel di dekat danau bunga pemakaman, semuanya hanya untuk mengekang dan membingungkan para utusan abadi. Guru, mengapa Anda datang ke sini? Xiao Lei bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru, mengapa Anda tidak kembali ke benua Suening bersama senior Huoyun? Belum lama ini, Li Muran telah melepas segel pada jimat kelahirannya, membebaskan Huoyun. Setelah itu, Huoyun mengajari Li Muran cara memurnikan ruang dengan batu perbaikan langit. Kemudian, dengan alasan Kebudewa mendesak untuk memurnikan air suci Yin Yang dan 2 bulu yang diperolehnya dari gagak emas berkaki 3, ia kembali ke benua kondensasi salju. Li Muran tidak meninggalkan benua Fengyun, tetapi datang ke Danau Zhanghua. Tuan, Anda sedang mengunjungi kembali tempat lama. Mungkinkah ada sesuatu yang belum terselesaikan yang Anda tinggalkan? Tanya Xiao Lei lagi. Li Muran menggelengkan kepalanya masa lalu bagaikan awan yang berlalu. Aku datang ke sini untuk menyempurnakan ruang. Memperbaiki ruang. Xiao Lei tertegun mengapa memilih tempat ini. Li Muran berkata saya menggunakan batu perbaikan langit untuk memurnikan ruang, dengan tujuan akhir menelannya dan menyatukannya ke dalam dantian. Dengan menggunakan metode latihan abadi ini teknik menelan langit, saya dapat meningkatkan kultivasi saya secara signifikan. Saya seorang praktisi Hunyuan Mahayana yang mengolah energi spiritual dan energi ibel. Jika saya ingin meningkatkan kekuatan magis saya dapat mengolah energi spiritual dan energi ibel. Tentu saja, yang terbaik adalah mengolah energi spiritual dan energi ibel. Jadi, saya berencana untuk memurnikan ruang khusus seperti tanah ibel kacau atau tanah roh kacau, tempat energi spiritual dan ibel berada. Dan saya tahu ada ruang tertutup khusus di tanah ibel kacau ini. Ruang ini tidak hanya berisi energi spiritual murni dan energi ibel, tetapi juga merupakan ruang tertutup, sehingga lebih mudah untuk memurnikannya dengan batu butian. Guru ingin memurnikan seluruh ruang tertutup ini. Xiao Lei terkejut. Guru sepertinya mengatakan bahwa ruang tertutup ini diciptakan oleh Xuantian dan yang lainnya dengan susah payah. Ruang ini memiliki 3 lapisan batasan dan sangat rumit. Li Muran tersenyum tipis. Aku tidak punya ambisi sebesar itu. Sekalipun aku punya kemampuan untuk memurnikan seluruh ruang tertutup ini, aku takkan pernah bisa melahapnya. Yang ingin kulakukan hanyalah menggunakan batu butian untuk memurnikan sebagian ruang ini. Itu tidak akan berdampak banyak pada seluruh ruang tertutup ini. Li Muran menambahkan, yang lebih penting, rahasia ruang tertutup ini telah terungkap. Mereka yang mengetahuinya tidak akan peduli lagi, dan mereka yang tidak mengetahuinya tidak akan datang ke tempat terpencil ini. Oleh karena itu, menyempurnakan ruang di sini, meskipun ramai, tidak akan menarik perhatian kultivator lain. Namun, jika kau menyempurnakan tanah ibel kacau lainnya, itu tidak akan semudah itu. Aku mengerti. Xiao Lei akhirnya mengerti. Aku ingin tahu apakah Xiao Lei bisa membantu Tuan. Li Muran merenung sejenak dan berkata, kau tidak ahli dalam kekuatan magis spasial, jadi kau harus melindungiku. Saat aku menyempurnakan ruang, aku harus terus merapal mantra tanpa henti. Jika seorang kultivator tingkat tinggi datang, kau akan menanganinya untukku. Jika perlu, kau bisa memanggil Qiongqi. Qiongqi telah mendapatkan banyak kesempatan di lembah Honghuang. Sekarang seharusnya tidak masalah baginya untuk menghadapi kultivator biasa di tahap awal Mahayana. Dan dengan kekuatan magismu, seharusnya cukup untuk menyapu bersih para kultivator di bawah tahap Mahayana. Ya, Xiao Lei setuju. Keduanya terbang ke sebuah pulau kecil di tengah danau yang radiusnya hanya 100 kaki. Setelah Li Muran melihat sekeliling, ia memutuskan untuk merapal mantra di sana. Xiao Lei menjelma menjadi burung Thunder Rock, berputar tinggi di atas danau dekat pulau. Jika ada musuh yang kuat mendekat, ia tak akan bisa lolos dari pandangannya. Li Muran membentuk formasi sederhana di sekelilingnya, lalu duduk bersila, melayang dengan tenang di udara sekitar 20 kaki di atas tanah. Li Muran memejamkan mata dan berkonsentrasi, merenungkan proses pemurnian ruang dengan batu pembangun langit yang diajarkan Huoyun dalam benaknya 3 kali dengan saksama. Kemudian ia membuka mata dan mengeluarkan kerikil berwarna merah darah dari lengan bajunya. Batu ini adalah batu perbaikan langit, awalnya berwarna-warni. Namun, selama bertahun-tahun, batu ini terus-menerus direndam dalam darah dan esensi Li Muran, perlahan-lahan berubah menjadi merah darah. Meskipun warnanya berubah,
kekuatan hukum spasial yang terkandung di dalamnya tetap tidak berubah. Limuran dengan ringan melemparkan batu perbaikan langit ke udara 3 meter di depannya, lalu diam-diam melantunkan serangkaian mantra yang mendalam. Bersamaan dengan itu, Limuran merapatkan dua jarinya, sesekali mengetuk udara di sekitarnya sesuai dengan mantra yang dilantunkan. Setiap kali ia mengetuk, gelombang riak spasial seperti riak air akan terbentuk di ujung jarinya, perlahan menyebar keluar. Seiring mantranya berlanjut, frekuensi dan kecepatan jari-jarinya yang menunjuk semakin cepat, dan riak-riak ruang di sekitarnya semakin banyak. Seluruh ruang di sekitarnya menjadi sedikit kabur dan terdistorsi. Begitu riak-riak ini menyentuh batu butian, riak-riak itu akan segera diserap oleh batu itu sendiri, sehingga ruang di sekitar batu butian hanya tampak sangat stabil. Setelah beberapa jam, Limuran masih merapal mantra. Lapisan butiran keringat halus muncul di dahinya. Butiran keringat ini langsung menguap menjadi kabut putih oleh energi sejati yang mengalir deras di tubuhnya. Keringat terus berubah menjadi kabut, membuat sosok Limuran tampak sangat kabur. Hingga malam tiba, Limuran tak pernah berhenti merapal mantra. Tidak ada biksu kuat di sekitar. Sesekali, beberapa monster danau tingkat rendah yang malang datang mendekat, tetapi mereka langsung diterbangkan atau dibasmi oleh Xiao Lei. Hampir sampai, teriak Limuran tiba-tiba. Ia menyilangkan 10 jarinya, mengangkat jari telunjuknya, mengumpulkan seluruh energi sejati di tubuhnya, dan tiba-tiba menunjuk batu pembuka surga. Energi sejati yang dahsyat mengalir deras menuju batu butian. Kemanapun energi itu lewat, ia memicu serangkaian fluktuasi spasial seperti air yang membesar dari kecil menjadi besar. Pada akhirnya, semua riak ini diserap oleh batu butian. Setelah mantra ini dirapalkan ke dalam batu butian yang awalnya tidak bergerak akhirnya berubah. Perlahan-lahan, batu butian memancarkan lapisan cahaya putih, yang semakin terang. Setelah beberapa saat, batu butian berubah seperti mutiara malam yang terang benderang, menerangi sekelilingnya. Dimanapun cahaya merah muda batu butian bersinar, tempat itu tampak membeku, tanpa jejak angin atau satu gelombang pun. Tak lama kemudian, tirai cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di atas danau yang jauh. Tirai cahaya ini jelas merupakan formasi penghalang spasial yang kuat, mengisolasi danau Burial Moon dari dimensi yang jauh, namun sulit dideteksi. Benar saja, wujud aslinya terungkap. Mulut Limuran sedikit melengkung. Meskipun segel ruang yang dipasang oleh Xuan Guang dan yang lainnya misterius, segel itu langsung terungkap di hadapan kekuatan dahsyat hukum ruang yang terkandung dalam material abadi batu butian. Limuran menunjuk batu butian lagi, dan batu itu memancarkan sinar cahaya yang lebih terang, langsung menuju ruang tertutup. Penghalang cahaya spiritual itu tiba-tiba bergetar, seolah mencoba menghentikannya, tetapi masih mudah ditembus oleh sinar cahaya dari batu butian. Setelah melihat cahaya merah muda dari batu butian menembus ke dalam ruang tertutup, Limuran segera mengubah mantranya. Kumpulkan, kata Limuran ringan, lalu mengangkat jari telunjuknya dan mengarahkan mantra ke batu butian. Sinar cahaya yang dipancarkan batu butian menggulung ruang di sekitarnya, membentuk pusaran air yang berpilin, yang secara bertahap menyusut semakin kecil, dan akhirnya tenggelam ke dalam batu butian dan ditelannya. Sesaat kemudian, ruang seluas sekitar 1000 kaki dan energi vital langit dan bumi yang terkandung di dalamnya semuanya diserap dan dilahap oleh batu pembelian langit, dan pelahapan ini masih berlangsung. Di ruang tertutup itu, semakin banyak vitalitas dan ruang yang diserap oleh batu butian. Dan pembatas tirai cahaya spiritual juga terus bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja, tetapi tidak pernah pecah. Hanya dengan sebatang dupa, ruang yang diserap oleh batu butian menjadi cukup luas, dan mengandung banyak energi spiritual dan energi ibel. Limuran merasa itu sudah cukup. Jika lebih besar, efeknya tentu akan lebih baik, tetapi mungkin akan lebih sulit untuk dicerna dan dimurnikan. Seperti kata pepatah, keserakahan itu tak terpuaskan, dan pada akhirnya, karena keserakahan, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Limuran hendak berhenti ketika tiba-tiba penghalang cahaya spiritual menyala, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya jelas meningkat pesat. Meskipun tidak cukup untuk sepenuhnya menghalangi sinar cahaya yang dipancarkan batu Skyborn, namun jelas menghasilkan perlawanan yang lebih kuat. Limuran terkejut seseorang benar-benar memanipulasi batasan ruang di sini. Tempat tertutup ini didirikan oleh Wanian Nian Suanguang dan yang lainnya. Bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba memanipulasinya secara diam-diam? Limuran awalnya mengira tempat ini sepi. Bagaimana mungkin masih ada seorang kultivator di sini, dan bahkan mampu memanipulasi batasan di sini? Pikiran Limuran terpacu dan dia segera tersadar. Itu Xuan Guang dan yang lainnya. Limuran berpikir Xuan Guang dan yang lainnya pasti akan menemukan tempat persembunyian rahasia saat mereka kembali ke dunia roh. Xuan Guang yang kulihat sebelumnya hanyalah avatar. Aku tidak tahu di mana tubuh aslinya. Seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya seringkali merupakan tempat paling aman.
Rahasia ruang tertutup ini telah terungkap, dan diharapkan tak seorang pun akan meragukannya lagi, juga tak akan repot-repot masuk dan menyelidikinya. Karena itu, Master Suang Wang, Tetua Tianji, Perining Yue, dan yang lainnya hanya bersembunyi di sana. Dengan begitu, bahkan para utusan abadi pun tak akan menduga mereka bersembunyi di sini. Hanya mereka yang mampu mengendalikan kekuatan pembatas di sini. Ayo kita segera pergi dari sini sebelum mereka menyadari aku sedang menyempurnakan tempat ini. Pikir Limuran dalam hati dan segera menyimpan jurus-jurusnya. Sinar cahaya yang dipancarkan batu butian segera kembali ke batu butian. Limuran mengambil batu butian, memindahkan formasi di sekitarnya, dan mengirim pesan kepada Xiao Lei. Xiao Lei segera berubah menjadi kilatan petir, berteleportasi langsung ke sisi Limuran, dan menghilang langsung ke lengan bajunya. Limuran mengorbankan jimat yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, mengaktifkannya dengan sangat terampil, lalu sosoknya lenyap sepenuhnya dari danau bunga pemakaman dalam cahaya yang berputar-putar. Tak lama setelah Limuran pergi, 3 sinar cahaya menyambar entah dari mana di udara, muncul di danau bunga pemakaman, dan berubah menjadi 3 sosok manusia. Apa yang terjadi? Ada fluktuasi spasial yang begitu besar di sini, salah satu kultivator perempuan bertanya dengan bingung. Memang agak aneh. Seorang lelaki tua dengan alis seperti pedang mengerutkan kening dan berkata, fluktuasi spasial yang dihasilkan sangat dahsyat, itulah sebabnya mereka memengaruhi batasan spasial yang telah kita buat. Mungkinkah itu seorang utusan abadi? Kata lelaki tua berambut putih lainnya dengan khawatir. Seharusnya tidak, kata tetua beralis pedang itu. Menurut laporan muridku, Tianjian, utusan abadi muncul di pameran dagang belum lama ini, dan sedang diburu oleh sosok abadi lainnya. Sumber-sumber terpercaya juga menyimpulkan bahwa mereka berdua pernah bertempur sengit di pegunungan 10.000 benua bulan yang mengalir, menghancurkan sebagian besar dunia. Utusan abadi itu sekarang dalam bahaya, dan mungkin telah melarikan diri kembali ke dunia abadi, atau ditangkap oleh sosok abadi itu. Lagi pula, jika seorang abadi datang ke sini dan mencurigai kita bersembunyi di sana, tentu saja dia akan memasuki area tertutup untuk menyelidiki. Bagaimana mungkin dia membuat keributan sebesar ini di sini tanpa memasuki ruang tertutup? Karena itu pasti bukan ulah seorang abadi. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Analisis rekan Daois Suang Wang memang masuk akal. Aku terlalu memikirkannya. Kultivator perempuan itu berkata, fluktuasi spasial semacam ini cukup umum, dan belum tentu disebabkan oleh kultivator. Hukum langit dan bumi terus berkembang, dan kekuatan antarmuka terkadang kuat dan terkadang lemah. Bahkan dua alam roh dan ibel dapat terpisah dan menyatu. Pada saat kedua alam menyatu ini, tidak mengherankan jika terjadi beberapa fluktuasi spasial yang tidak biasa. Dua orang lainnya mengangguk ketika mendengar ini, sepenuhnya setuju dengan pernyataan petani perempuan itu. Jangan khawatir, kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, kata lelaki tua beralis tajam itu. Kita sudah mengirim banyak murid untuk menyelidiki secara diam-diam mencari petunjuk. Mungkin kita akan segera mendengar kabar baik. Tak lama kemudian, mereka bertiga menghilang di danau bunga pemakaman dalam sekejap inspirasi. Limuran melarikan diri ratusan ribu mil dalam satu tarikan napas, jauh dari danau bunga pemakaman, dan tidak merasakan adanya kultivator yang mengejarnya, jadi dia menghela napas lega. Jika dia bertemu Suan Guang dan yang lainnya, itu mungkin akan menjadi masalah besar. Meskipun kekuatan Limuran saat ini tidak rendah, Suan Guang dan yang lainnya adalah makhluk tingkat atas di dunia spiritual, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan Miri Zhang Yue dan yang lainnya. Bertarung dengan mereka jelas bukan hal yang baik. Setelah kejadian ini, Limuran tidak mau tinggal di benua Fengyun lebih lama lagi. Ia bersembunyi di siang hari dan keluar di malam hari, menyembunyikan tubuhnya. Butuh beberapa tahun baginya untuk meninggalkan benua Fengyun. Ia membutuhkan lebih dari 10 tahun, dengan bantuan sejumlah besar jimat perjalanan instan dan sesekali perjalanan melalui kehampaan, untuk kembali ke benua Suening. Huoyun tidak perlu bersembunyi seperti Limuran. Ia juga bisa menggunakan beberapa terowongan ruang angkasa yang dikenal atau arai gerakan Qiankun untuk melakukan perjalanan jarak jauh secara terbuka, jadi ia secara alami telah kembali ke benua Suening sejak lama. Setelah Limuran menghubunginya melalui jimat transmisi suara, dia bertemu Huoyun beberapa hari kemudian. Huoyun memberi Limuran 5 botol air suci yin yang dan sebuah panah bulu api. Panah bulu api ini terbuat dari bulu burung gagak emas berkaki 3, dan memiliki kemampuan api yang luar biasa kuat. Sesuai kesepakatan, Limuran memberi Huoyun satu set jarum terbang yang terbuat dari 40 taji tulang binatang bertaring tajam. Setelah pertemuan singkat, Huoyun menjelaskan bahwa ia masih memiliki air suci yin yang tersisa, dan berencana menggunakannya untuk menembus kemacetan di akhir periode Mahayana, sehingga ia harus memilih tempat yang cocok untuk berlatih keterampilan atribut api. Kemudian, ia berpamitan dengan Limuran lagi dan meninggalkan benua Suening. Setelah mengirim Huoyun pergi,
Limuran pergi mengunjungi King Song Jushi dengan identitas Muli. Setelah berbincang-bincang, dan setelah beberapa diskusi tidak langsung, Limuran menyimpulkan bahwa para kultivator di benua Suening tidak meragukan identitasnya, sehingga ia memutuskan untuk tetap di sana dan melanjutkan kultivasinya. Limuran menyampaikan niatnya untuk berkultivasi di sana dalam jangka panjang kepada Master King Song, yang tentu saja menyambutnya. Master King Song bahkan memerintahkan pembangunan sebuah gua besar untuk Limuran di samping guanya sendiri, tetapi Limuran menolak dengan sopan. Akhirnya, Limuran memilih sebuah puncak es di dekat area yang dihuni manusia sebagai lokasi guanya. King Song Jushi memerintahkan anggota sukunya untuk menjaga area di sekitar puncak es dan menjadikannya area terlarang agar meditasi Limuran tidak terganggu. Limuran bertemu kembali dengan Feng Ming dan membawa Feng Ming ke gua baru. Limuran telah meninggalkan benua Suening selama beberapa dekade sebelum kembali, jadi waktu di antara mereka tidak terlalu lama. Namun, kultivasi Feng Ming telah meningkat pesat. Limuran cukup terkejut dengan hal ini. Ia secara khusus menyiapkan banyak harta karun untuk Feng Ming agar ia dapat mencapai tingkat Mahayana. Ia juga memberi Feng Ming sebotol air suci Yin yang untuk membantunya menembus hambatan dalam kemampuannya. Setelah itu, Limuran memasuki ruangan tenang dan mulai menyiapkan darah Phoenix. Limuran mengeluarkan botol kecil berisi sedikit darah gagak emas berkaki 3 dari lengan bajunya. Begitu ia membukanya, panas yang luar biasa menyembur keluar dari mulut botol. Ketika panas itu bersendewa dengan energi langit dan bumi di sekitarnya, api itu langsung berubah menjadi nyala api keemasan yang menyala-nyala. Ini memang darah gagak emas berkaki 3. Aku tak pernah menyangka secuil darah ini bisa mengandung kekuatan api semurni itu, seru Limuran kagum. Dengan pikiran, ia memanggil 7 ngengat api, membiarkan mereka melahap api sejati gagak emas di sekitarnya. Jika api sejati gagak emas dalam jumlah besar, 7 ngengat api tidak akan berani menelannya, tetapi meskipun api sejati gagak emas di sini murni, jumlahnya sedikit, sehingga kedua ngengat api 7 bisa menelannya begitu saja. Setelah api sejati gagak emas ditelan oleh ngengat 7 api, sebuah bola cahaya keemasan memancar keluar dari botol kecil dan berubah menjadi seekor burung bersayap emas yang ukurannya hanya 3 inci. Yang tampak persis seperti gagak emas berkaki 3. Burung kecil ini, yang terbentuk dari saripati dan darah gagak emas berkaki 3, berputar-putar tanpa tujuan di ruangan yang sunyi. Limuran merentangkan kelima jarinya dan dengan lembut menepukkan telapak tangannya ke arah burung kecil itu di udara. Sebuah kekuatan tak terlihat kemudian mengikat burung itu, mencegahnya terbang. Kemudian, Limuran mengeluarkan sebotol darah Phoenix Evil yang ia dapatkan di pameran dagang. Setelah mengeluarkan darahnya, ia pun berubah menjadi Phoenix api. Meskipun jauh lebih besar, panjangnya lebih dari 30 cm, kelincahannya jelas tidak sebaik gagak emas. Limuran meraih udara dengan kedua tangannya, masing-masing menangkap seekor burung kecil, dan membiarkan mereka bertemu di udara. Setelah kedua burung kecil itu saling mendekat, mereka hanya saling tolak sesaat, lalu secara alami saling melahap. Akibatnya, burung Golden Crow yang jauh lebih kecil melahap Fire Phoenix. Setelah itu, bentuk dan ukuran burung Golden Crow meningkat secara signifikan. Limuran merasa lega embrio darah Phoenix telah terbentuk. Yang perlu kulakukan selanjutnya adalah meluangkan lebih banyak waktu dan dengan sabar menyempurnakannya berulang kali untuk menghasilkan sehelai darah Phoenix yang sangat murni. Setelah memurnikan darah Phoenix, semua bahan untuk membuka kembali roh cermin akan lengkap. Selain itu, aku telah mendapatkan batu 3 kehidupan. Selama aku menunggu Feng Ming mencapai tingkat Mahayana, aku bisa mencoba membuka roh cermin. Mungkin ada kemungkinan aku bisa bertemu kembali dengan Huan Li. Limuran tidak dapat menahan rasa gembiranya saat memikirkan hal ini. Dia menyingkirkan embrio darah Phoenix, menekan emosinya, dan mulai berlatih meditasi. Beberapa hari kemudian, Limuran memanggil Xiao Lei ke sisinya dan menginstruksikannya, selanjutnya, aku akan mulai berlatih teknik menelan langit. Teknik ini membutuhkan aliran tunggal yang tak terputus, dan sebaiknya jangan diganggu. Aku memperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 hingga 300 tahun, atau bahkan 100 hingga 10 tahun, untuk sepenuhnya melahap dan menyatukan ruang yang dimurnikan oleh batu perbaikan langit. Selama periode ini, kalian akan menjaga gua. Namun, saya sudah memberitahu Biksu King Song bahwa tidak seorang pun akan mengganggu kita. Jika terjadi masalah, harap beritahu saya. Ya, Xiao Lei setuju dengan patuh, namun, guru sudah berlatih begitu lama. Bagaimana jika beliau menghadapi kesengsaraan surgawi di tengah proses ini? Limuran mengangguk dan berkata, ini sungguh tak berdaya. Jika rumput di dantianku menumbuhkan daun baru dan menghadapi kesengsaraan surgawi, aku tak punya pilihan selain menghentikan penggunaan teknik menelan surga dan mengatasi kesengsaraan itu terlebih dahulu. Namun, menurut senior Huoyun, teknik menelan surga menggabungkan ruang murni ke dalam ruang dantian seseorang, dan rumput misterius itu juga ada di ruang dantianku. Oleh karena itu,
ketika aku menggunakan teknik menelan surga, rumput misterius itu juga akan terpengaruh. Mungkin ia butuh waktu untuk beradaptasi dan tidak akan menumbuhkan daun baru secepat itu. Setelah Limuran memberikan instruksi terperinci, dia menutup pintu batu ruangan yang tenang dan mulai berlatih dalam pengasingan. Ia mengeluarkan batu butian, memusatkan pikirannya, dan mengatur napasnya. Setelah 7 hari 7 malam, ketika ia merasa esensi, energi, dan jiwanya berada dalam kondisi terbaik, ia menyerap batu butian ke dalam dantiannya. Begitu batu butian memasuki dantian, gaya tolak yang kuat langsung terbentuk. Ruang di dalam batu butian terpisah dari ruang dantian oleh gaya tolak ini dan tidak dapat menyatu. Untungnya, Limuran telah mengikuti instruksi Huo Yun dan membasahi batu butian secara menyeluruh dengan esensi dan darahnya. Batu butian sendiri tidak menolak darah Limuran, jadi meskipun kedua lapisan ruang itu tidak dapat menyatu, mereka dapat hidup berdampingan dengan aman untuk sementara waktu di dalam dantian Limuran, alih-alih memaksa batu butian keluar dari tubuhnya. Langkah selanjutnya adalah melarutkan kekuatan isolasi ruang secara perlahan sesuai hukum. Limuran perlahan-lahan mempraktikkan teknik ini, terus-menerus melarutkan kekuatan isolasi ruang dan mencoba mendapatkan energi spiritual dan energi ibel murni di ruang yang telah dimurnikan. Dan rumput kecil misterius itu tampaknya merasakan bahwa batu itu mengandung energi murni dari langit dan bumi yang dibutuhkannya, lalu ia menumbuhkan akar dan melekatkan dirinya pada batu itu. Setelah beberapa bulan, Limuran mengalami kemajuan yang lambat, tetapi ia tidak terburu-buru karena ia sudah lama tahu bahwa teknik menelan langit ini adalah metode kultivasi yang digunakan oleh para kultivator di alam abadi. Sebagai seorang kultivator di alam roh, jika ia gegabah menggunakan metode ini, bahkan dengan bantuan batu perbaikan langit, kemajuannya tentu akan lambat. Namun, yang mengejutkannya, rumput misterius itu tumbuh lebih cepat darinya. Akarnya telah menembus ruang yang dimurnikan oleh batu pengikat langit dan menyerap sejumlah besar energi surgawi dan duniawi murni. Lebih lanjut, dengan efek gabungan dari rumput tersebut, kekuatan pengisolasi ruang melemah dengan kecepatan yang semakin cepat. Penggabungan dua lapisan ruang tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 dekade. 30 tahun kemudian, pintu batu ruangan sunyi tempat Limuran menyendiri tiba-tiba terbuka, dan Limuranlah yang keluar. Xiao Lei segera bergegas menghampiri dan bertanya dengan heran, "Guru, apakah Anda keluar dari pengasingan secepat ini?" Limuran menggelengkan kepalanya. Kesengsaraan surgawi sedang mendekat. Aku akan meninggalkan kurunganku untuk sementara waktu agar bisa melewatinya. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Limuran segera membawa Xiao Lei keluar dari gua, dan merapal jimat yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Dalam sekejap, mereka muncul di atas hamparan es tandus yang berjarak puluhan ribu mil. Bagaimana kesengsaraan guru bisa datang begitu cepat? Tanya Xiao Lei penasaran, baru 60 tahun sejak kesengsaraan terakhir. Limuran tersenyum pahit dan berkata, "Kali ini aku menggunakan teknik melahap surga untuk mengolah dan menyatukan ruang yang telah disempurnakan oleh batu perbaikan surga ke dalam dantianku. Namun, aku tak menyangka rumput aneh di dantianku juga mendapatkan banyak manfaat. Jadi, rumput itu menumbuhkan daun baru lebih awal lagi, menandai datangnya kesengsaraan surgawi." Xiao Lei bergumam, "Aku tidak tahu asal-usul rumput kecil ini. Bahkan senior Huo Yun pun tidak tahu. Sepertinya ini spesies yang sangat langka. Pertumbuhannya begitu cepat sehingga memicu bencana paling lama 100 tahun sekali, dan kekuatan bencana itu semakin kuat. Bagi Xiao Lei, ini tentu saja kesempatan bagus untuk mendapatkan kekuatan guntur surgawi, tetapi bagi sang guru, semakin lama waktu berlalu, semakin berbahaya jadinya." "Lumayan," Limuran mengangguk. "Awalnya, kultivasiku berkembang pesat, dan aku mampu mengimbangi meningkatnya kekuatan kesengsaraan surgawi. Namun, sejak aku mencapai tingkat Mahayana, kemajuan kultivasiku jauh lebih lambat, sementara rumput kecil ini terus tumbuh pesat, dan kekuatan kesengsaraan surgawi semakin kuat. Jika aku terus berkultivasi dan berhenti, bahkan dengan bantuanmu, aku akan kesulitan bertahan dari kesengsaraan surgawi paling lama dalam 1000 tahun. Jadi, di satu sisi, saya harus berlatih dan meningkatkan kultivasi saya secepat mungkin. Di sisi lain, saya harus terus menempa tubuh saya dengan kekuatan guntur surgawi, agar daya tahan tubuh saya terhadap guntur surgawi dapat lebih ditingkatkan. Ini akan meletakkan fondasi yang kokoh untuk melewati masa-masa sulit di masa mendatang dan memberi saya lebih banyak kepercayaan diri saat melewatinya." Saat keduanya berbicara, langit tertutup awan gelap dan awan bencana sudah mulai bermunculan. Limuran menatap awan-awan kesengsaraan dan berpesan kepada Xiao Lei, "Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga mengatasi kesengsaraan ini dengan kekuatan fisikku. Ketika beberapa gelombang guntur emas terakhir yang dahsyat muncul, tidak akan terlambat bagimu untuk membantuku." "Ya," Xiao Lei setuju. Limuran perlahan-lahan melepaskan sepotong baju zirah lembut dari tubuhnya,
dan juga melepaskan jubah sutra spiritual Tao dengan banyak sekali rune yang terlukis di atasnya, memakainya, dan menunggu guntur turun. Bum, guntur keemasan sebesar lengan menyambar dari langit dan mendarat tepat di kepala Limuran. Limuran mengulurkan lengannya dan langsung mengambil guntur emas. Tiba-tiba, busur petir keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat menembus tubuh Limuran di sepanjang lengannya, membuatnya gemetar sekujur tubuh. Limuran sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit rasa sakit, tetapi ia masih menahannya. Sebelum busur petir emas yang melekat pada tubuhnya sempat menghilang, sebuah petir emas lain menyambar, dan Limuran mengangkat tangannya lagi untuk menghadapinya. Setengah jam kemudian, dengan bantuan Xiao Lei, penderitaan itu akhirnya berlalu. Limuran masih merasakan nyeri dan mati rasa di separuh tubuhnya, dan bekas-bekas luka akibat petir masih terlihat di sekujur tubuhnya. Limuran duduk bersila dan bernapas cukup lama sebelum berdiri dan kembali ke gua bersama Xiao Lei. Setelah kembali ke gua, Limuran melanjutkan retretnya. Ia baru saja menyatukan batu perbaikan langit dan ruang pemurniannya, tetapi belum sepenuhnya memurnikan energi surgawi dan duniawi murni yang terkandung di dalamnya. Hal ini tidak dapat dicapai dengan tergesa-gesa akan membutuhkan pemurnian yang panjang dan lambat. Kultivasi terus berlanjut seperti ini hari demi hari, monoton dan membosankan, tanpa ada kesalahan. Bahkan para kultivator dengan konsentrasi yang sangat tinggi menyebut pengasingan diri semacam ini sebagai kultivasi kesulitan, dan hanya kultivator yang mampu menahan kesulitan yang dapat mencapai pencerahan dan memperoleh sesuatu. Selama bertahun-tahun, para kultivator dari alam roh dan alam ibel telah mencari keberadaan Limuran. Janji yang ditawarkan Miri Zhang Yue terlalu besar, tidak hanya harta Suantian, tetapi juga berbagai material kelas atas lainnya, yang sangat menarik bagi semua kultivator Mahayana di alam roh dan alam ibel. Suatu hari 60 tahun kemudian, saat Tuan Kingsong sedang bertapa di guanya, ia tiba-tiba menerima pesan mendesak dari bawahannya, yang mengatakan bahwa beberapa kultivator Mahayana dari klan Bingling, termasuk Raja Roh Agung, telah datang mengunjunginya. Tuan Kingsong terkejut dan segera keluar dari gua untuk menyambut mereka. Seperti yang diduga, ia melihat Raja Daling dan yang lainnya. Umat, Buddha awam Kingsong membungkuk kepada para biksu dan berkata, Raja Roh Agung dan rekan-rekan Taois telah datang dari jauh. Mengapa kalian tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya bisa saja memerintahkan anggota klan saya untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu dan mengatur upacara besar untuk menyambut kalian. Raja Roh Agung melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Anda tidak boleh bersikap sopan, Tuan Kingsong. Kami semua adalah kultivator dari benua kondensasi salju. Klan Roh Es dan klan manusia selalu hidup damai. Mengapa kami harus bersikap begitu formal saat berkunjung? Umat, Buddha awam Kingsong bergegas menyambut Raja Spiritual Agung dan yang lainnya ke aula utama. Setelah berbasa-basi, umat Buddha awam Kingsong tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Raja Spiritual Agung dan teman-teman Tao lainnya telah datang ke tempat saya. Kira-kira apa saran Anda untuk kami? Raja Spiritual Agung tersenyum tipis. Seseorang tidak pernah datang ke aula tiga harta karun tanpa alasan. Kami datang kali ini memang untuk suatu urusan. Kudengar rekan Taoismu sedang berkultivasi di dekat sini. Aku ingin tahu apakah Buddha awam Kingsong bisa memperkenalkannya. Umat, Buddha awam Kingsong tampak malu dan berkata, sejujurnya, sahabat Taoismu ini seorang pertapa. Dia telah menyendiri selama bertahun-tahun dan saya khawatir akan merepotkannya. Saya ingin tahu apakah Raja Roh Agung punya urusan penting untuk dibagikan. Saya bisa menyampaikannya kepadanya. Sebelum Raja Spiritual Agung sempat mengungkapkan pendapatnya, seorang kultivator spiritual Parubaya di tahap tengah Mahayana mendengus dingin dan berkata, saya khawatir bukan karena tidak nyaman bertemu, tetapi karena Anda tidak berani. Taois Kingsong mengerutkan kening, apa maksudmu dengan ini, rekan Daois Han? Mungkinkah rekan Daoismu telah menyinggung klan Bingling dan rekan Daois Han? Jika demikian, saya akan dengan berani menengahi, berharap dapat menjernihkan kesalahpahaman dan menyelesaikan keluhan masa lalu. Jika rekan Daoismu telah menyinggung saya dengan cara apapun, kami akan melakukan yang terbaik untuk memberinya kompensasi. Raja Roh Agung menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Guru Kingsong sangat protektif terhadap rekan Daoismu. Pantas saja Guru Kingsong bahkan tidak menginginkan harta karun Suantian, melainkan ingin menyembunyikan identitas dan keberadaan rekan Daoismu. Harta karun Suantian, umat Buddha awam Kingsong semakin bingung. Saya semakin bingung dengan apa yang kalian katakan, sesama Taois. Tolong, Raja Roh Agung, jelaskan dengan jelas. Kultivator Parubaya bermargahan berkata, mengapa orang awam Kingsong berpura-pura tidak tahu bahwa sejak kultivator ibel seperti Mieri dan lainnya mengeluarkan surat perintah pencarian di pameran dagang, banyak kultivator telah mencarinya, tetapi tidak berhasil. Orang itu memang seorang kultivator manusia, tapi dia seorang kultivator Hunyuan Mahayana yang telah menggabungkan unsur roh dan ibel. Jadi,
dia bisa dengan mudah menyamar sebagai kultivator spiritual dan bersembunyi di dunia spiritual agar tidak digeledah oleh kultivator iblis seperti Miri. Raja Roh Agung mengangguk dan melanjutkan, sejujurnya, selama bertahun-tahun saya telah mengirim orang untuk mencari kemana-mana. Konon, Tan Mei awalnya adalah seorang kultivator dari alam roh, pernah berlatih di sana, dan cukup akrab dengannya. Jadi, kemungkinan besar dia bersembunyi di alam roh, menyembunyikan identitasnya, dan berkultivasi secara rahasia. Para kurator dari seluruh benua sedang mencari kemana-mana untuk melihat apakah ada kultivator tingkat tinggi yang sedang berkultivasi di suatu tempat. Aku juga telah mengirimkan sejumlah besar personel untuk mencari hampir seluruh benua kondensasi salju secara menyeluruh. Hanya wilayah ras manusia dan ibel yang belum digeledah secara menyeluruh. Belum lama ini, saya berbicara dengan beberapa rekan Taois dari ras ibel dan mengetahui bahwa rekan Taoismu ini adalah seorang kultivator dari ras manusia. Identitasnya sangat rahasia, dan kebetulan dia berada di tahap awal Mahayana. Dia sangat mencurigakan, dan saya tidak bisa membiarkan petunjuk ini begitu saja. Jadi, Guru King Song, izinkan kami bertemu dengan rekan Daoismu. Jika kami salah, kami akan segera pergi dan tidak akan mengganggu latihan Anda lagi. Jika kami benar-benar menemukan bahwa dia adalah Tan Mei, maka saya akan memberikan Anda sejumlah besar harta sebagai ucapan terima kasih. Umat, Buddha awam King Song menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah berjanji kepada rekan Taoismu bahwa dia bisa bermeditasi dengan tenang. Sungguh tidak nyaman membawa kalian, para Taois, untuk mengganggu meditasinya. Biksu bermargahan mencibir dan berkata, karena kita sudah sampai di sini, kita tidak akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Pada titik ini, entah orang awam itu setuju atau tidak, kita harus bertemu dengan orang bermargamu itu. Wajah Raja Roh Agung menjadi muram. Ia berkata, pikirkan baik-baik, Tuan. Jika terjadi pertempuran, umat manusia di sini pasti akan terdampak. Meskipun kami bersikap tidak masuk akal, langkah ini juga akan menguntungkan Anda. Jika orang itu benar-benar ibel serakah dan ditemukan oleh orang lain, pasti akan terjadi perang di sini. Saat itu tiba, saya khawatir wilayah umat manusia ini akan sulit dilindungi. Lagi pula, kami tidak berniat menimbulkan masalah bagi umat manusia. Kami hanya ingin menghilangkan kecurigaan. Selama dipastikan bahwa kami telah menemukan orang yang salah, kami akan segera pergi. Rekan Taoismu, umat Buddha awam, dan para kultivator manusia di sini tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Dihadapkan dengan kata-kata mengancam yang menyembunyikan nada tajam itu, Guru King Song merenung sejenak dan mendesah, baiklah, aku akan pergi bersama kalian, sesama Taois, untuk menemui rekan Taoismu. Setelah itu, Tuan King Song membawa Raja Daling dan lainnya ke Gua Limuran. Taois King Song memberikan jimat transmisi suara ke dalam gua dan berkata dengan lantang, rekan Taoismu, Raja Roh Agung dari klan Roh Es, dan beberapa Taois lainnya telah datang ke sini untuk memberi penghormatan. Saya harap Anda bersedia keluar dari pengasingan untuk menemui kami. Tidak ada jawaban dari gua, jadi Raja Roh Agung mengedipkan mata kepada orang di sampingnya. Orang di sebelahnya segera mengerti dan berkata dengan lantang, jika dia bersalah, dia tidak akan menemui kita. Kita akan segera mengepung tempat ini dan jangan biarkan dia lolos. Setelah berkata demikian, beberapa pendeta klan Roh Es segera menyerbu ke arah gua. Tidak, King Song Jushi sangat cemas, tetapi sayangnya kultivasinya biasa saja dan dia tidak dapat menghentikannya. Pada saat ini, seberkas cahaya spiritual memancar dari gua dan berubah menjadi seorang biksu berjubah hitam. Ia adalah Li Muran. Dao Youmu, kata King Song, seorang umat Buddha awam, yang memandang Li Muran dari atas ke bawah, dan berkata dengan terkejut sekaligus gembira, Dao You benar-benar telah maju ke tahap tengah Mahayana. Li Muran terkekeh dan berkata, saya telah berlatih keras dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan akhirnya menuai beberapa hasil. Belum lama ini, saya cukup beruntung untuk maju ke tahap tengah. Saya baru saja akan mengkonsolidasikan wilayah saya, tetapi tanpa diduga, begitu banyak rekan Tao datang menemui saya. Saya tidak punya pilihan selain keluar dari pengasingan lebih awal dan menyapa kalian semua, rekan Tao. Umat, Buddha awam King Song merasa lega. Ia berkata kepada Raja Roh Agung dan yang lainnya, Raja Roh Agung, rekan-rekan Taois, sekarang kalian tidak perlu ragu lagi bahwa rekan Taoismu adalah Tan Mei. Tan Mei adalah seorang kultivator Hunyuan Mahayana. Untuk maju, ia harus mengolah energi spiritual dan energi ibel secara bersamaan. Tempat ini bukanlah tempat menyatunya alam spiritual dan ibel. Hanya ada energi spiritual, tetapi tidak ada energi ibel. Fakta bahwa rekan Taoismu dapat maju di sini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang kultivator spiritual, bukan seorang kultivator Hunyuan Mahayana. Li Muran terkejut ketika mendengar ini, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengapa, apakah kalian para penganut Tao berpikir bahwa aku adalah ibel serakah?
Sepertinya kalian para Taois curiga karena aku selalu memakai jubah. Kalau begitu, aku terpaksa melepas jubahku. Setelah mengatakan itu, Limuran benar-benar melepas jubahnya. Wajah dengan kulit hangus dan penuh bekas luka muncul di hadapan semua orang. Raja Daling dan yang lainnya terkejut ketika melihat wajah bermartabat ini. Penampilan rekan Daoismu, tanya Tuan Kingsong dengan suara rendah. Limuran tersenyum getir dan berkata, di masa mudaku, aku mengalami musibah besar dan penampilanku hancur tersambar petir. Karena itu, aku suka memakai jubah dan tidak ingin menunjukkan wajah asliku. Kuharap kalian, sesama Taois, bisa mengerti. Raja Roh Agung mengangguk canggung. Semua orang bisa melihat bahwa bekas luka itu memang disebabkan oleh sambaran petir, sungguh benar. Terlebih lagi, kekuatan guntur surgawi sangat luar biasa, dan bekas luka yang disebabkan oleh guntur memang sulit disembuhkan. Biasanya butuh ratusan tahun untuk menyembuhkan bekas luka, dan beberapa kultivator tidak pernah bisa pulih. Melihat Limuran maju ke tahap tengah Mahayana di sini, kecurigaan awal Raja Spiritual Agung berkurang setengahnya sekarang melihat penampilan Limuran yang rusak. Alasan mengapa dia mengenakan jubah sepanjang hari dan memiliki identitas misterius adalah masuk akal dan tidak ada keraguan tentang itu. Raja Roh Agung langsung tersenyum dan berkata, ini salah kami karena menyela dan menimbulkan kecurigaan. Saya harap rekan Daoismu dan awam Kingsong tidak terlalu memikirkannya. Ini hanyalah hadiah kecil sebagai tanda terima kasih kami. Setelah itu, ia mengeluarkan beberapa kotak giok dari tangannya dan menyerahkannya kepada Limuran. Limuran memindai kotak-kotak itu dengan pikirannya dan mengetahui bahwa kotak-kotak itu berisi beberapa material berelemen es yang unik dari benua kondensasi salju, yang cukup berharga. Terima kasih. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Limuran tersenyum dan menerima kotak giok itu. Raja Roh Agung terbatuk pelan dan berkata, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lagi. Aku masih perlu menyelidiki tempat lain untuk melihat apakah ada jejak Tan Mei. Limuran berkata saya baru saja naik ke level berikutnya dan perlu mengonsolidasikan kultivasi saya. Maaf saya tidak bisa mengantar Anda. Semua orang membungkuk dan berpamitan. Setelah Tuan Kingsong berbicara sebentar dengan Limuran, beliau pun berpamitan dan pergi. Setelah Limuran kembali ke gua, dia menghela napas panjang lega. Aku tak percaya ada yang melacakku sampai di sini. Limuran mengerutkan kening. Untungnya, aku baru saja maju kali ini, jadi aku bisa menutupinya. Kalau tidak, pasti akan jadi masalah besar. Limuran memang seorang kultivator Hunyuan Mahayana, dan kemajuan memang membutuhkan energi spiritual dan ibel. Namun, kali ini, kemajuan Limuran tidak dicapai melalui metode kultivasi biasa, melainkan melalui teknik menelan langit, sebuah teknik dari alam abadi. Ruang yang ia telan dan sempurnakan mengandung sejumlah besar energi spiritual dan ibel, yang cukup untuk kemajuan. Terlebih lagi, ketika mencoba menembus hambatan tekniknya, Limuran juga mengambil dan memurnikan sebotol air suci Yin Yang. Harta karun ini sangat berguna bagi para kultivator di tahap akhir Mahayana, dan pengaruhnya terhadap Limuran juga sangat signifikan. Dengan mengandalkan teknik menelan langit dan air suci Yin Yang, Limuran berhasil menembus hambatan tekniknya dalam sekejap dan maju ke tahap tengah Mahayana. Adapun bekas luka petir di tubuhnya, itu terjadi selama kesengsaraan terakhirnya. Selama kesengsaraan itu, Limuran, untuk menempa tubuhnya, terutama bertahan dari kesengsaraan itu dengan kekuatan fisiknya, yang tentu saja meninggalkan bekas luka yang parah. Selama bertahun-tahun, Limuran telah asyik berlatih teknik menelan langit dan tidak secara sadar merapal mantra untuk menyembuhkan bekas luka ini. Tanpa diduga, hari ini, ia menggunakannya sebagai alasan untuk menjelaskan keengganannya mengungkapkan wajah asli dan jubahnya. Para kultivator klan Roh Es seharusnya sudah menghilangkan kecurigaan mereka terhadapku sekarang. Jika aku segera meninggalkan benua kondensasi salju, aku akan terlihat bersalah dan lebih mungkin menimbulkan kecurigaan. Lebih baik aku terus berlatih di sini, pikir Limuran dalam hati. Terlebih lagi, Xiao Lei akan segera mencapai tahap akhir tubuh spiritual, dan Feng Ming juga sedang berlatih keras untuk mencapai tahap Mahayana. Terutama Feng Ming, meskipun metode kultivasinya tidak dingin, lingkungan dingin di sini bermanfaat bagi kondisi mentalnya. Ia memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tahap Mahayana di sini. Jadi untuk sementara waktu, saya akan tinggal di sini dan tidak perlu pergi. Setelah merenung sejenak, Limuran memutuskan untuk tinggal di dalam gua untuk terus berlatih dan mengkonsolidasikan tingkat kultivasinya. Ia baru berada di tingkat Mahayana kurang dari 300 tahun, dan dalam waktu sesingkat itu, ia telah mencapai tingkat tengah Mahayana, menunjukkan kecepatan kultivasi yang luar biasa. Alasan utama Limuran dapat berkultivasi dengan cepat adalah karena ia menggunakan teknik abadi teknik menelan langit. Meskipun kemajuannya melalui teknik ini tampak cukup mulus dan aman, alamnya juga cukup labil, dan satu kesalahan saja dapat menyebabkan kejadewa. Lebih dari 10 tahun kemudian,
Limuran tiba-tiba menerima pesan dari sebuah jimat transmisi suara jarak jauh tingkat tinggi. Jimat ini disempurnakan secara pribadi oleh Limuran menggunakan batu giok indah yang mengandung kekuatan magis spasial. Ada 2 jimat dalam satu set, dan yang satunya lagi berada di tangan peramal Duan Muyu. Tuan Muda Xiaoyu telah mengirim pesan. Mungkinkah dia akan segera mencapai tahap Mahayana? Limuran tergerak dan mengaktifkan jimat transmisi suara. Benar saja, Duan Muyu akan segera mencapai tingkat Mahayana. Ia telah membuat perjanjian dengan Limuran bertahun-tahun yang lalu bahwa Limuran akan melindunginya ketika ia mencapai tingkat Mahayana dan sebagai imbalannya, Duan Muyu akan menggunakan teknik ramalan tingkat tinggi untuk meramal nasibnya sekali setelah ia mencapai tingkat Mahayana. Kau datang tepat waktu. Limuran mengangguk diam-diam. Aku akan mengaktifkan kembali roh cermin. Aku tidak tahu apakah ini akan berarti hidup atau mati, nasib baik atau buruk bagi Huanli. Jika aku bisa menggunakan ramalan untuk membuat beberapa persiapan sebelumnya, aku bisa memastikan tidak ada yang salah. Setelah menerima catatan transmisi suara, Limuran mengucapkan selamat tinggal kepada Feng Ming, meninggalkan Xiao Lei di sini untuk menjaganya, meninggalkan gua sendirian, dan meninggalkan benua Suening menuju benua Huamu. Duan Muyu telah mencapai tingkat tertentu di alam ibel, dan 2 dunia roh dan ibel menyatu di benua bunga dan pohon. Jika Limuran ingin pergi ke alam ibel, ia harus pergi ke benua bunga dan pohon terlebih dahulu. Beberapa bulan kemudian, Limuran tiba di benua bunga dan pohon dengan melewati terowongan kehampaan. Karena kita sudah di sini, sekalian saja kita temui dia, pikir Limuran dalam hati, lalu mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut. Dalam beberapa hari, Hua Ling tiba sesuai janji. Saat melihat Limuran, ia tersenyum cerah, aku tak menyangka rekan Daois Li masih memikirkanku. Begitu kami tiba di benua bunga dan kayu, ia bergegas menemuiku secara pribadi. Limuran mengerutkan kening bagaimana kau tahu aku baru saja tiba di benua bunga dan pohon. Hua Ling tahu ia bicara di luar batas. Ia menjulurkan lidah dan berkata dengan canggung, melihat rekan Daois Li, kau terlihat sangat berdebu. Kau pasti datang dari jauh. Limuran tersenyum tipis sayangnya tidak sepenuhnya. Sepertinya ada rahasia lain di balik cairan bunga yang telah kumurnikan. Rekan Taois Hua pernah memberiku banyak cairan bunga berkualitas tinggi yang berharga. Setelah memurnikannya, aku memang mendapatkan banyak manfaat, tetapi tanpa sadar aku juga mendapatkan aroma bunga yang istimewa di tubuhku. Aku yakin aroma samar ini bisa digunakan sebagai metode pelacakan untuk rekan Taois Hua. Selama aku menginjakkan kaki di benua bunga dan pohon, rekan Taois Hua pasti bisa mendeteksi keberadaanku. Hua Ling pun tidak menyangkalnya. Ia tersenyum dan berkata, lagi pula, kita kan suami istri. Aku melakukan ini karena khawatir rekan Daois Li dalam bahaya. Asal aku tahu lokasi rekan Daois Li, aku bisa menyelamatkannya tepat waktu. Limuran mengangguk dan berkata, aku datang ke sini bukan untuk membahas ini denganmu. Aku pernah berjanji untuk memberi rekan Daois Hua sebotol air suci Yin Yang, dan aku di sini hari ini untuk memenuhi janji itu. Setelah mengatakan itu, Limuran mengeluarkan botol kecil dan melemparkannya ke Hua Ling. Hua Ling mengambil botol kecil itu, memegangnya di depannya dan mengendusnya dengan lembut, wajahnya langsung dipenuhi rasa terkejut. Terima kasih, rekan Daois Li. Ini memang air suci Yin Yang yang paling murni. Hua Ling berulang kali berterima kasih padanya, rekan Daois Li, kau telah menunjukkan kebaikan yang begitu besar kepadaku. Aku tak punya cara untuk membalasmu. Sayangnya, aku hanya bisa mempersembahkan tubuhku kepadamu. Tidak perlu. Limuran melambaikan tangannya. Rekan Taois Hua, tolong kumpulkan beberapa harta karun lagi untukku. Meskipun harta karun ini langka, mereka masih ada di alam roh dan alam ibel. Aku yakin dengan kekuatan rekan Taois Hua dan klan Huamu, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkannya. Sambil berbicara, Limuran menyebutkan nama 7 atau 8 harta karun sekaligus. Semakin Hua Ling mendengarkan, semakin terkejut ia. Ini semua adalah harta karun yang dibutuhkan untuk menembus hambatan tahap Mahayana. Untuk apa saudara Li menginginkan harta karun ini? Mungkinkah saudari Xiao Lei akan segera naik ke tahap Mahayana? Limuran berkata, rekan Taois Hua, tidak perlu bertanya lagi. Kumpulkan saja harta karun ini untukku. Hua Ling mengangguk dan setuju. Saya ada urusan penting, jadi saya pamit dulu. Mungkin puluhan tahun lagi, atau bahkan beberapa tahun lagi, saya akan kembali menemui Anda, rekan Taois Hua. Setelah Limuran mengatakan ini, ia membungkuk dan berpamitan. Rekan Taois Li, kenapa kau terburu-buru pergi? Kita sudah tidak bertemu selama 100 atau 200 tahun. Masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Hua Ling berusaha menahannya, tetapi Limuran sudah berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Hua Ling mengerutkan kening. Katanya, perpisahan singkat membuat cinta baru jadi kenyataan. Pria ini benar-benar tidak mengerti romansa. Tapi,
dia malah mengirimiku sebotol air suci yin yang khusus untukku. Ini menunjukkan betapa pentingnya aku baginya. Memikirkan hal ini, Hua Ling tak kuasa menahan senyum. Suatu hari nanti, peri setengah akan mengambil jiwa dan ragamu. Jarang sekali ada pria baik yang bisa menarik perhatian peri ini dan mengambil hakikatku. Aku tak akan pernah membiarkanmu lepas dari cinta peri ini. Tapi, orang ini sangat tertutup. Bahkan saat bertemu denganku, dia memakai jubah, dan auranya selalu tak terduga. Dia benar-benar aneh. Aku tahu dia orang yang sangat penyayang, tapi aku tak bisa memaksanya untuk sepenuhnya mengabdi padaku. Hua Ling hendak berbalik dan pergi ketika tiba-tiba ia tertegun. Aura, oh, ya, auranya barusan jelas banyak berubah. Mungkinkah dia sudah mencapai tahap tengah Mahayana? Mustahil. Tetua klan kita menyaksikan langsung bahwa perpaduan alam roh dan alam ibel melahirkan kultivator Hunyuan Mahayana ini. Dan sekarang, dalam waktu kurang dari 300 tahun, dia benar-benar maju ke tingkat tengah Mahayana. Kecepatan kultivasi seperti ini, meski belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya langka. Memikirkan hal ini, Hua Ling terkejut, tetapi jantungnya juga berdebar kencang. Orang jenius sepertimu sungguh pantas menjadi suamiku. Baiklah, suatu hari nanti aku akan merebut hatimu yang sebenarnya. Ketika saatnya tiba, aku akan berlatih kultivasi ganda denganmu, dan tentu saja aku akan tahu bakat macam apa yang kau miliki yang berbeda dari orang biasa. Beberapa tahun kemudian, Limuran tiba di sebuah pulau terpencil di Laut Ibel Barat yang luas. Ia mengeluarkan jimat transmisi suara dan membisikkan beberapa kata. Sesaat kemudian, seorang pemuda terbang keluar dari pulau itu untuk menyambutnya. Ia adalah Duan Muyu. Senior Li, kau datang tepat waktu. Kata Duan Muyu gembira saat melihat Limureng. Sebelumnya, aku khawatir kau tidak mau datang. Lagi pula, ku dengar Mieri dan yang lainnya menggunakan tanaman merambat kuno Suantian sebagai umpan untuk memburumu. Jika kau khawatir akan mengungkapkan keberadaanmu dan tidak mau datang dan melindungiku, aku mengerti. Limuran tersenyum tipis. Aku pasti akan memenuhi janjiku padamu. Pilihan Tuan Muda Xiaoyu untuk berkultivasi di tempat ini sangat tepat. Energi langit dan bumi di dekatnya relatif melimpah, dan ada banyak pulau kecil seperti ini. Lokasinya terpencil, dan tidak banyak kultivator tingkat tinggi yang berlatih di dekatnya. Tempat ini memang cocok untuk menembus hambatan tahap Mahayana. Duan Muyu berkata, meskipun tempat ini terpencil, fenomena langit yang terjadi ketika para kultivator klan astronomi kita mencapai tingkat Mahayana cukup unik. Aku khawatir seseorang dengan niat jahat mungkin akan mengetahui asal-muasal fenomena ini dan menyakitiku, atau bahkan menyabotase kemajuanku. Aku juga khawatir fenomena langit yang unik ini akan membawa Mieri dan yang lainnya ke sini. Mereka telah mengabdikan diri pada ramalan selama bertahun-tahun, mencari keberadaan klan astronomi. Mungkin mereka berharap dapat menggunakan ramalan untuk menemukan tempat persembunyian Senior Li. Li Muran mengangguk. Ia mengerti mengapa Miri dan yang lainnya ingin mencari seorang astrolog untuk meramal. Duan Muyu melanjutkan, sekarang Senior Li telah datang untuk melindungiku, aku bisa tenang dan berjuang untuk mencapai tingkat Mahayana. Sejujurnya, aku sudah memiliki beberapa wawasan, dan dengan bantuan harta warisan leluhurku, aku juga memahami sedikit kekuatan hukum yang dapat mengungkap rahasia surga. Aku tidak akan mengatakan kemajuanku kali ini 90% pasti, tapi aku setidaknya 50% yakin. Limuran memuji Tuan Muda Xiaoyu sudah siap dan seharusnya maju dengan lancar. Silakan berlatih. Aku akan menjaga pulau ini tetap aman untukmu selama beberapa hari ini. Terima kasih, Senior. Tuan Muda Xiaoyu mengucapkan terima kasih dengan gembira. Tiba-tiba, tubuhnya berkelebat, dan seorang pemuda yang persis seperti dirinya muncul di sampingnya dengan kilatan cahaya ajaib. Ini klon yang sedang kukembangkan, kata Tuan Muda Xiaoyu. Nenek moyang kita pernah berkata bahwa ketika kita, para astrolog, baru mencapai tingkat Mahayana, hubungan kita dengan hukum langit dan bumi berada pada titik terkuatnya, dan inilah waktu yang tepat untuk memahami misteri langit dan melakukan ramalan serta perhitungan. Aku akan meminta klon ini untuk menyiapkan instrumen, ritual, dan formasi yang diperlukan untuk ramalan tingkat tinggi terlebih dahulu. Setelah aku berhasil mencapai tingkat tersebut, aku akan secara pribadi melakukan ramalan untuk Senior Li. Aku yakin aku akan bisa mendapatkan informasi detail yang dibutuhkan Senior Li. Bagus sekali. Limuran mengangguk puas berulang kali. Namun, apakah berlatih ramalan tingkat tinggi setelah mencapai tingkat Mahayana akan memengaruhi tingkat kultivasi Tuan Muda Xiaoyu? Sebenarnya, belum terlambat bagimu untuk melakukan ramalan untukku setelah tingkat kultivasimu lebih stabil. Duan Muyu berkata dengan yakin, Senior Li, jangan terlalu khawatir tentang ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Sejujurnya, para astrologku selalu memiliki tradisi meramal segera setelah mencapai tingkat Mahayana. Dan ramalan ini selalu yang paling penting dan akurat.
Melihat Duan Muyu begitu percaya diri, Limuran tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Duan Muyu mulai bersiap untuk menembus kemacetan tahap Mahayana. Limuran juga menyiapkan beberapa harta karun untuknya yang akan sedikit membantunya menembus tahap Mahayana. Harta karun ini awalnya disiapkan untuk Feng Ming dan Xiao Lei, dan beberapa materinya sedikit tambahan, jadi semuanya diberikan kepada Duan Muyu. Duan Muyu sangat berterima kasih dan berulang kali berterima kasih kepadanya. Meskipun Tuan Pulau Duanmu telah meninggalkan banyak harta karun itu belum tentu lengkap. Dengan status dan tingkat kultivasi Duan Muyu, akan sulit baginya untuk mendapatkan harta karun tersebut. Oleh karena itu, beberapa barang yang dibawa Limuran sangat berguna baginya. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan Duan Muyu merupakan perkembangan alami. Ia hanya menunggu Limuran datang dan melindunginya, jadi ia belum mencoba terobosan. Kini setelah Limuran tiba, ia segera mulai melatih kemampuannya, dengan tujuan menembus hambatannya. Lebih dari setengah tahun kemudian, sebuah fenomena langit aneh muncul di atas pulau itu. Awalnya, awan kelabu kecil yang biasa-biasa saja berkumpul di atas pulau itu. Namun, tak lama kemudian, awan itu menyerap energi ibel yang semakin pekat, membesar dan menggelap, membuat langit pulau itu jauh lebih gelap daripada di tempat lain. Pada siang hari, sekadar melihat awan kelabu ini bukanlah hal yang luar biasa, karena badai dahsyat sering melanda lautan, dan kemunculan awan gelap pekat yang menutupi matahari bukanlah hal yang aneh. Namun di malam hari, ketika bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang di langit malam, awan kelabu ini juga memancarkan bintik-bintik cahaya magis yang tak terhitung jumlahnya, berinteraksi dengan bintang-bintang di langit malam. Pemandangan itu sungguh menakjubkan dan mistis. Setiap kultivator, bahkan yang sedikit berpengalaman, pasti akan menduga bahwa ini adalah fenomena langit yang tidak biasa. Limuran merasa senang sekaligus khawatir ketika melihat pemandangan ini. Ia gembira karena Duan Muyu telah memberitahunya bahwa awan ibel bertabur bintang ini adalah fenomena langit unik yang muncul ketika seorang kultivator dari klan astrologi mencapai tingkat Mahayana dan merasakan kekuatan hukum langit dan bumi. Munculnya fenomena langit ini menandakan bahwa kemajuan Duan Muyu berjalan mulus. Yang mengkhawatirkan Limuran adalah fenomena astronomi ini begitu istimewa dan tak terelakkan. Jika seorang kultivator tingkat tinggi kebetulan lewat di dekat sini dan mengenali asal-muasal fenomena astronomi ini, ia mungkin dapat mengungkap rahasia bahwa ada seorang astrolog di sini yang telah mencapai tingkat Mahayana. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, dua kultivator ibel, satu tua dan satu muda, tertarik oleh awan ibel bertabur bintang dan datang ke sekitar pulau. Pria tua itu berada di tahap tubuh ibel, sementara pria muda itu hanya di tahap roh primordial. Guru, ada apa dengan awan ajaib ini? Kenapa awan itu tampak seperti menyembunyikan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya? Pemuda itu menatap awan ajaib yang indah di atas kepalanya dengan penuh keheranan. Orang tua itu merenung sejenak dan berkata, fenomena anomali muncul, entah harta karun muncul, atau seorang kultivator tingkat tinggi membuat kemajuan besar dalam kultivasinya. Tidak ada kultivator tingkat tinggi di kedalaman Laut Ibel Barat yang terpencil dan tandus ini. Pasti ada harta karun langka yang muncul. Tuan, mungkin kesempatan bagi kita telah tiba. Kata pemuda itu penuh semangat. Orang tua itu mengangguk pelan, dan dia masih memperhatikan dengan saksama pulau kecil di bawah awan ajaib tak jauh dari sana. Tiba-tiba, ia mengerutkan kening, ada batasan yang sangat kuat di pulau ini yang menghalangi indera kedewaanku untuk menyelidikinya. Pasti ada seorang kultivator tingkat tinggi yang sedang berkultivasi di sini. Karena ada guru di sini, bahkan jika ada harta karun yang muncul, itu bukan milikmu dan aku, guru dan murid. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kata lelaki tua itu buru-buru, kalau terlambat, mungkin sudah terlambat. Kenapa ini terjadi? Pemuda itu tertegun. Ia tidak mengerti mengapa tuannya tiba-tiba tampak ketakutan. Orang tua itu berkata, guru ini memilih untuk menetapkan batasan dan berlatih di tempat rahasia seperti itu. Dia jelas tidak ingin ketahuan. Guru saya dan saya tersandung di sini secara tidak sengaja. Meskipun kami secara tidak sengaja menemukan keberadaan guru itu, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan membasmi kami untuk membungkam kami. Ayo pergi. Ya, ketika pemuda itu mendengar kata diam, raut wajahnya berubah dan ia bergegas terbang bersama lelaki tua itu. Keduanya telah terbang lebih dari 100 kaki ketika, tanpa peringatan, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Dalam sekejap, cahaya di sekitarnya dan energi vital langit dan bumi dilahap oleh lubang hitam itu, dan mana serta kesadaran ilahi yang telah dipanggil oleh sang guru dan murid dari tubuh mereka juga dilahap habis. Keduanya terkejut, tetapi sebelum sempat bereaksi, mereka merasakan dua pikiran ilahi yang kuat memasuki tubuh mereka masing-masing. Seketika, hawa dingin menjalar dari hati mereka, dan pikiran ilahi di tubuh mereka membeku sepenuhnya, membuat tubuh mereka kaku dan tak terkendali. Saat berikutnya,
kegelapan di sekitarnya menghilang dan Limuran muncul di sini, sementara dua pembudidaya ibel, tua dan muda, pingsan. Limuran menempelkan segel pada masing-masing tubuh kedua orang itu, lalu melambaikan lengan bajunya dan membawa mereka ke sebuah ruangan batu sementara yang dibangun di suatu tempat di bawah pulau, dan mengunci mereka di salah satu ruangan batu itu. Ini sudah orang ke-18 atau ke-19. Desah Limuran. Meskipun pulau ini terpencil dan tandus, banyak kultivator telah tertarik pada fenomena langit yang besar dan tak biasa ini selama beberapa hari terakhir dan berbondong-bondong ke pulau itu untuk menyelidikinya. Jika orang-orang ini kembali ke dunia kultivasi abadi yang ramai, seperti pasar, kemungkinan besar mereka akan menceritakan fenomena langit yang tidak biasa kepada kultivator lain, menyebarkan berita tersebut, dan menyebabkan lebih banyak masalah. Oleh karena itu, Limuran menangkap semua kultivator ini hidup-hidup, menyegel mereka di penjara bawah tanah, dan baru melepaskan mereka setelah Duan Mu Yu maju dan mereka berencana untuk meninggalkan pulau itu. Di sebuah gua di Pulau Siyun, pulau paling ramai di dunia budidaya Laut Ibel Barat. Seorang kultivator parubaya berpakaian elegan berteriak dengan marah kepada belasan kultivator yang tampak seperti penjaga di bawahnya, dasar pecundang. Kalian sudah lama mencari Tuan Muda ke-9 dan masih belum menemukannya. Beberapa hari lagi, hari pertama bulan Mei akan tiba, kompetisi murid muda tahunan keluarga Cheng. Jika Tuan Muda ke-9 tidak muncul, apa alasan kita? Jika Patriark menghukum kita karena ini, aku khawatir konsekuensinya akan sangat buruk. Salah satu penjaga berkata, melapor kepada gubernur, sejak Tuan Muda dan 3 kapten penjaga, termasuk Liu Er, pergi ke dasar Laut Ibel Barat 7 hari yang lalu dan menghilang tanpa jejak, kami segera mengirimkan lebih dari 10 orang untuk mencari di wilayah laut terdekat, tetapi tetap tidak berhasil. Namun, kali ini kami meminta bantuan Taois Yun Fang dan Taois Bai. Para Taois ini semuanya sangat berpengalaman dan telah berkecimpung di dunia kultivasi abadi selama bertahun-tahun. Mereka juga sangat mengenal wilayah laut tempat Tuan Muda ke-9 menghilang. Saya yakin dalam 2 atau 3 hari, kami akan memiliki berita untuk dilaporkan kembali. Begitu pengawal itu selesai berbicara, seorang pengawal lain terbang ke sini untuk melaporkan bahwa seorang pendeta Tao yang menyebut dirinya Master Bai Dao Chang datang untuk meminta bertemu dengan Gubernur Cheng Mansion. Akhirnya, ada kabar. Cepat undang dia masuk. Perintah biksu parubaya itu dengan tergesa-gesa. Sesaat kemudian, seorang pendeta Tao tua datang dengan tergesa-gesa dan raut wajah serius. Hati biksu parubaya itu mencelos ketika melihat raut wajah pendeta Tao tua itu. Apakah ini kabar buruk? Wajah biksu parubaya itu pucat pasi, dan lapisan tipis keringat muncul di telapak tangannya yang terkepal. Rekan Taois dari kantor gubernur, situasinya tidak baik. Benar saja, hal pertama yang diucapkan Taois tua itu adalah kabar buruk. Mendengar ini, hati semua orang mencelos. Jika Tuan Muda ke-9 mengalami kecelakaan, mereka, sebagai penjaga istana Cheng, yang akan disalahkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tolong ceritakan lebih detail, Master Bai. Tanya biksu parubaya itu, berusaha tetap tenang. Pendeta Tao tua itu mengangguk dan berkata, beginilah kejadiannya. Setelah menerima tugas dari teman Tao dari kantor gubernur, saya dan yang lainnya, bersama pendeta Tao Yun Fang dan beberapa teman Tao lainnya, pergi untuk menyelidiki perairan terpencil di kedalaman Laut Ibel Barat. 2 malam lalu, kami menemukan awan ibel aneh di atas sebuah pulau terpencil. Di dalam awan ibel itu, cahaya bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, bercampur dengan bintang-bintang di langit malam. Sungguh aneh. Selain rasa ingin tahu, kami juga menduga hilangnya Tuan Muda ke-9 mungkin terkait dengan fenomena langit aneh itu. Maka, setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk mendekati pulau itu dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Untungnya, saya telah menjelajahi dunia kultivasi abadi selama bertahun-tahun dan menjadi lebih berhati-hati. Saya tidak mengirim semua orang untuk menyelidiki. Sebaliknya, saya mengirim Taois Yun Fang dan 2 rekan Taois untuk pergi, sementara saya dan seorang rekan Taois lainnya menjaga jarak untuk mengawasi mereka dan mencegah kecelakaan. Akibatnya, setelah ketiga orang ini mendekati pulau itu, tidak ada kabar sama sekali. Mereka tidak menggunakan jimat transmisi suara untuk menghubungi saya sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, saya yakin Taois Yun Fang dan rekan-rekan Taoisnya mungkin telah mengalami kecelakaan. Para penjaga terkejut ketika mendengar ini. Kultivator parubaya itu berkata, bahkan Taois Yun Fang pun tidak bisa membalas satu pesan pun. Dia adalah seorang master tahap tubuh ibel akhir, seorang tokoh terkenal di dunia kultivasi di sini, dan dia bahkan tidak bisa berteriak minta tolong. Pendeta Tao tua itu mengangguk dan mendesah, jadi, saya merasa masalah ini sangat penting dan saya khawatir di luar kemampuan saya untuk menanganinya. Jadi saya terbang ke Pulau Siyun dengan kecepatan penuh semalaman dan melaporkan hal ini kepada rekan Tao saya di kantor gubernur. Aku mengerti. Mendengar ini,
Taois parubaya itu menghela napas lega. Karena masalah ini melibatkan faktor kuat yang bahkan seorang kultivator di tahap tubuh ibel pun tak mampu melawannya, maka ini bukanlah kelalaian tugas para pengawal dan gubernur. Ini hanyalah masalah kultivasi yang kurang. Hukuman apapun untuk ini tidak akan terlalu berat. Pendeta Tao parubaya itu berkata, Tuan Bai, Anda telah bekerja keras. Silakan beristirahat di rumah Cheng selama beberapa hari sementara saya melaporkan masalah ini kepada kepala keluarga. Pendeta Tao tua itu mengangguk dan beristirahat di kediaman Cheng. Namun, sebelum ia sempat menghabiskan tehnya, pendeta Tao parubaya itu bergegas masuk, mengatakan bahwa kepala keluarga Cheng ingin bertemu langsung dengan pendeta Tao Bai dan menanyakan hal-hal yang relevan. Senior Cheng ingin bertemu denganku. Pendeta Tao tua itu tertegun sejenak, lalu mengangguk berulang kali merupakan suatu kehormatan bagi saya dan yang lainnya untuk bertemu dengan seorang guru besar seperti Senior Cheng. Setelah itu, pendeta Tao tua itu mengikuti biksu setengah baya itu ke suatu tempat di Cheng Mansion untuk mengunjungi kepala Cheng Mansion, seorang biksu di tahap awal Mahayana. Namun, yang sedikit mengejutkan pendeta Tao tua itu adalah bahwa tempat untuk memberi penghormatan bukanlah di aula utama Cheng Mansion, melainkan di sebuah ruangan rahasia yang tidak mencolok namun lebih rahasia di aula samping. Tuan Cheng Mansion adalah seorang lelaki tua berjanggut putih. Setelah kedua lelaki itu membungkuk, ia melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan biksu parubaya itu, kau boleh pergi. Baik, biksu parubaya itu setuju dan segera membungkuk dan mundur. Setelah kultivator parubaya itu pergi, kepala keluarga Cheng segera bertanya kepada Master Tao Bai dengan khawatir, fenomena aneh apa yang Anda lihat? Ceritakan secara detail, jangan sampai terlewat. Pendeta Tao Bai tercengang. Ia tak menyangka kepala keluarga Cheng begitu khawatir dengan fenomena astronomi yang aneh itu, sehingga ia pun menjelaskan situasinya secara rinci. Ketika ia menemukan fenomena langit itu, ia berada sangat jauh dan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, cahaya ribuan bintang tersembunyi di balik awan-awan yang mengerikan, dan mustahil untuk salah melihat pemandangan yang begitu fantastis dan menakjubkan. Kepala keluarga Cheng bertanya berulang kali, dengan hati-hati memeriksa lokasi di mana fenomena langit itu muncul, dan memastikan bahwa pernyataan pendeta Tao tua itu konsisten dan tidak dibuat-buat, lalu senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Bagus sekali, bagus sekali. Kepala keluarga Cheng mengangguk berulang kali dan bergumam, terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Namun, jika masalah ini diketahui terlalu banyak orang, aku khawatir kesempatan itu tidak akan datang. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain merepotkanmu dan mengirimmu ke reinkarnasi lebih awal. Suatu hari setengah bulan kemudian, 3 bayangan Ibel menyambar keluar dari udara dan mendarat di wilayah laut yang luas di Laut Ibel Barat. Salah satu tetua berambut abu-abu itu tak lain adalah patriark keluarga Cheng. Ia menatap awan Ibel raksasa di langit yang jauh dan berkata, Penatua Wei, Penatua Gong, tolong lihat. Itu nebula. Benarkah itu nebula? Tanya seorang kultivator Ibel yang masih muda. Ia tampan dan tampak seperti pemuda di dunia kultivasi abadi, tetapi tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada guru keluarga Cheng, monster laut, dan berada di tahap tengah kultivasi Mahayana. Tetua Gong, Anda mungkin tidak tahu, kata kepala keluarga Cheng sambil tersenyum, fenomena nebula ini tidak terlihat istimewa di siang hari, tetapi di malam hari, awan Ibel akan tampak bersinar dengan cahaya ribuan bintang, bersinar selaras dengan bintang-bintang di langit malam. Alasannya adalah karena fenomena nebula ini dikabarkan merupakan fenomena langit unik yang terjadi ketika para kultivator klan astronomi, salah satu dari 5 klan Ibel kuno, mencapai tingkat Mahayana. Kekuatan hukum langit dan bumi yang dirasakan oleh para kultivator klan astronomi berkaitan dengan kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, fenomena aneh ini terjadi. Astrolog sangat sedikit akhir-akhir ini. Sejak wafatnya penguasa Pulau Duanmu ribuan tahun yang lalu, bahkan ada rumor bahwa mereka telah punah. Siapa sangka kita tidak hanya akan menemukan seorang astrolog, tetapi juga seorang yang akan segera mencapai tingkat Mahayana. Senior Miri Zhang Yue pasti akan sangat senang jika beliau tahu tentang ini. Penatua Wei berambut putih mengangguk dan berkata, Master Sekte dan yang lainnya memang telah melacak keberadaan kultivator tingkat tinggi dari klan astrologi. Jika ini benar, setelah kita menangkap kultivator klan astrologi, Master Sekte akan memberikan hadiah besar kepada rekan Daois Cheng. Haha, kalau begitu aku, Cheng, ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Kepala keluarga Cheng berkata dengan gembira, aku belum mengambil tindakan apapun sejauh ini karena takut membocorkan berita dan membuat musuh waspada. Di saat yang sama, aku juga telah menekan berita itu agar tidak menyebar. Karena fenomena langit itu masih ada, berarti sang peramal ada di pulau di bawah nebula. Kedua tetua itu pasti tidak akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Ayo pergi, kita akan berjaga di sekitar pulau dan menunggu sampai ahli nujum itu maju. Tidak akan terlambat untuk bertindak. Jika dia maju ke tingkat Mahayana,
dia akan mampu melakukan teknik ramalan tingkat tinggi, yang akan sangat berguna bagi pemimpin sekte. Kata Penatua Wei. Kepala keluarga Cheng menggema berulang kali ya, iya. Dengan Tetua Wei, yang telah mencapai tahap Mahayana akhir, yang memimpin, dan bintang baru seperti Tetua Gong yang telah mencapai ketenaran di usia muda, bahkan jika klan astrolog mencapai tahap Mahayana, mereka tidak akan bisa lolos. Penatua Wei mengangguk pelan. Setelah memberi perintah, ia membawa kepala Cheng Mansion dan Penatua Gong, lalu terbang menuju pulau itu. Ketiganya segera terbang ke sekitar pulau, lalu bersiap mendirikan beberapa formasi di pulau itu untuk menjebak mereka terlebih dahulu. Namun, tepat saat mereka hendak membentuk formasi, ekspresi Penatua Wei tiba-tiba berubah tunggu. Ada kultivator tingkat tinggi lain di sini. Setelah mengatakan ini, Penatua Wei berkata kepada area terlarang yang dikelilingi cahaya ajaib di pulau kecil itu, saya Wei Zuokun, Penatua Sekte Matahari dan Bulan. Saya mengundang Anda untuk keluar dan bertemu dengan saya. Orang yang berada dalam batasan tersebut adalah Limuran. Karena Duan Muyu sedang berusaha mencapai tingkat Mahayana dan perlu berkomunikasi dengan kekuatan hukum langit dan bumi, batasan di sini tidak boleh terlalu kuat mengisolasi dan tidak dapat disembunyikan dari pandangan dan telinga seorang kultivator Mahayana tingkat akhir. Sosok Limuran melintas dan terbang keluar dari batasan, mendarat 1000 kaki jauhnya dari Penatua Wei dan yang lainnya. Penatua Wei melihat Limuran mengenakan jubah hitam dengan aura tersembunyi, dan untuk sesaat dia tidak dapat menentukan identitas dan asal-usulnya. Aku ingin tahu, bagaimana sebaiknya aku memanggilmu, sahabat? Tanya Penatua Wei kepada Limuran. Limuran berkata, saya hanyalah orang tak dikenal. Saya punya seorang rekan Tao yang berpraktik di sini, dan saya di sini untuk melindunginya. Jika ketiga rekan Tao itu bisa minggir sejenak dan tidak mengganggu saya akan sangat berterima kasih. Penatua Wei tersenyum tipis, bisa berkultivasi hingga tingkat menengah alam Mahayana, bagaimana mungkin dia orang yang tidak dikenal? Saya cukup terkejut rekan Taois mengenali peramal ini. Astrolog, hati Limuran mencelos. Sepertinya pihak lain menyadari asal-muasal fenomena astronomi istimewa ini. Penatua Wei melanjutkan, kami tidak berniat jahat. Hanya saja, guru sekte kami dan istrinya meminta kami untuk datang dan mengundang rekan astrolog ini untuk melakukan ramalan tingkat tinggi. Selama Anda bekerja sama, kami tidak akan mengganggu praktik dan kemajuannya. Limuran mengerutkan kening. Pihak lain terdiri dari 3 kultivator Mahayana, salah satunya adalah mantan ahli Mahayana. Konfrontasi langsung mungkin akan sulit dihadapi. Terlebih lagi, kemajuan Duan Muyu sedang berada di titik kritis. Jika mereka menyerang saat ini, suaranya akan terlalu keras dan akan dengan mudah mengganggu kultivasi Duan Muyu. Terutama ketika seorang praktisi di tingkat Mahayana beraksi, begitu pertarungan hidup dan mati terjadi, kekuatan magis yang ia tunjukkan akan mengguncang dunia. Saat itu, apalagi berlatih dengan damai, bahkan pulau kecil ini pun akan hancur dalam satu gerakan. Pada saat ini, awan ajaib di langit tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya ajaib yang cemerlang, dan cahaya ajaib ini dilemparkan ke dalam sebuah gua di pulau itu. Tuan Muda Xiao Yu akan maju. Hati Limuran tergerak. Ia berkata kepada Penatua Wei dan yang lainnya, jadi, Senior Mieriri yang terhormatlah yang mengundang kita. Tentu saja kita tersanjung. Bagaimana kalau begini, setelah rekan Tao dari klan astronomi ini maju, kita bisa membahas masalah ini lagi. Oke, Tetua Wei setuju. Dengan tingkat kultivasi mereka bertiga, mereka tentu saja tidak takut astrolog yang baru maju ini akan lolos di depan mereka. Penatua Wei menyipitkan mata dan menatap Limuran. Ia tersenyum penuh arti dan berkata, kau tidak terlihat seperti seorang astrolog. Aku belum pernah mendengar para astrolog berhubungan baik dengan faksi manapun, jadi mengapa mereka meminta perlindungan kepada kultivator sepertimu saat mereka maju? Karena kau di sini, mungkinkah kau juga meminta ramalan dari para astrolog di sini? Benar sekali, aku juga di sini untuk meramal. Limuran mengangguk. Limuran, Penatua Wei dan beberapa orang lainnya melayang di udara dekat pulau itu, diam-diam mengamati perubahan pada nebula dan fenomena langit. Energi ibel murni yang terkandung dalam nebula berubah menjadi cahaya ibel yang cemerlang, terbenam langsung ke dalam gua di bawahnya. Dari kejauhan, nebula itu tampak seperti sungai-sungai perak yang jatuh dari langit, sebuah fenomena langit tingkat tinggi dari Bima Sakti yang jatuh dari langit. Limuran dan yang lainnya ingin menunggu Duan Muyu maju, lalu menggunakan bakatnya sebagai peramal untuk melakukan ramalan. Mereka memiliki tujuan yang sama dan tidak ingin mengganggu kemajuan Duan Muyu, jadi mereka diam-diam saling berhadapan saat ini, dan tidak ada yang berniat mengambil tindakan. Saudara Wei, apa latar belakang orang ini? Tetua Gong menatap Limuran cukup lama, lalu tak kuasa menahan diri untuk berbisik kepada Tetua Wei, kita sudah mengungkapkan identitas dan tujuan kita, tapi dia belum mundur. Dia masih di sini. Apa dia benar-benar berpikir bisa merebut para kultivator astrologi yang sedang maju ke sini dari kita?
Penatua Wei menggelengkan kepalanya sedikit. Saya belum bisa mengetahui asal-usul metode kultivasi pria ini untuk saat ini. Namun, karena dia seorang kultivator Mahayana tingkat menengah, dia jelas bukan orang yang tidak dikenal. Dia mengenakan jubah karena tidak ingin dikenali. Sekte kami memiliki hubungan yang rumit dan erat dengan semua kekuatan besar di dunia Ibel. Pria ini, yang mengetahui bahwa kami adalah kultivator Sekte Matahari Bulan, tetap tidak rendah hati maupun sombong, dan tidak mengungkapkan identitasnya. Kemungkinan besar dia seorang kultivator biasa. Penggarap diri. Tetua Gong tercengang. Ada banyak sekali praktisi tingkat rendah, tetapi hanya segelintir yang bisa mencapai tingkat Mahayana. Terlebih lagi, orang ini berada di tingkat tengah Mahayana, yang bahkan lebih luar biasa. Penatua Wei berkata, dunia kultivasi abadi penuh dengan bakat-bakat tersembunyi. Ada pahlawan-pahlawan ternama yang sedang naik daun dan tokoh-tokoh berpengaruh, serta kultivator independen yang rendah hati dan pendiam. Lebih lanjut, kultivator independen dengan tingkat kultivasi yang sama umumnya memiliki lebih banyak pengalaman daripada kultivator dari sekte yang lebih besar seperti kita, dan telah mengumpulkan lebih banyak pengalaman dalam pertempuran hidup mati. Mereka tidak boleh diremehkan. Jika kita harus bertarung nanti, saudara muda Gong harus waspada. Jangan biarkan dia mengendalikan para kultivator astrologi terlebih dahulu dan mengambil inisiatif. Kedua belah pihak mempunyai pemikirannya masing-masing, namun mereka tetap menjaga pikiran masing-masing dan diam-diam menunggu Duan Muyu menyelesaikan kemajuannya. Beberapa hari kemudian, nebula itu menghilang, tetapi guntur keemasan jatuh dari langit dan langsung menghantam gua Duan Muyu. Inilah guntur kesengsaraan surgawi. Duan Muyu pernah berkata bahwa kemajuan para astrolog ke tingkat Mahayana berbeda dengan para kultivator lainnya, karena bakat dan keterampilan para astrolog adalah memata-matai rahasia surgawi, dan terkadang mereka akan dibantah dan dibalas oleh kekuatan hukum langit dan bumi, dan kekuatan umpan balik ini biasanya datang dalam bentuk guntur surgawi. Kini guntur emas telah turun dari langit, cukup menjadi bukti bahwa Duan Muyu telah berhasil maju, dan memang telah menimbulkan reaksi keras dari kekuatan hukum langit dan bumi. Awalnya, Duan Muyu menginginkan burung spiritual Limuran, Xiao Lei, untuk membantunya menghadapi kesengsaraan surgawi, tetapi Limuran tidak membawa Xiao Lei bersamanya, karena Feng Ming juga sedang berada di titik kritis untuk menembus kemacetan periode Mahayana. Limuran menitipkan Xiao Lei untuk membantu Feng Ming jika terjadi keadaan darurat. Terlebih lagi, bahkan jika Limuran membawa Xiao Lei bersamanya, akan merepotkan baginya untuk bertindak di depan Penatua Wei dan beberapa biksu sekte matahari dan bulan lainnya. Oleh karena itu, Limuran tidak punya pilihan selain membantu secara pribadi. Setelah guntur emas jatuh, Limuran tiba-tiba muncul di bawah guntur emas itu, merentangkan tangannya, dan langsung menembus guntur emas itu. Tiba-tiba, kilatan petir keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang lengannya dan bergerak mengitari tubuhnya, menimbulkan suara gemuruh seperti guntur. Tetua Gong dan kepala keluarga Cheng sama-sama terkejut. Bahkan jika orang ini ingin membantu para astrolog melenyapkan guntur emas, ia seharusnya menggunakan sihir atau harta karun tingkat tinggi yang dapat menahan guntur emas. Mengapa ia malah menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan guntur emas? Bukankah ini mencari kematian? Meskipun ekspresi Penatua Wei tetap tidak berubah, ia juga terkejut. Guntur emas ini tampak sangat kuat. Jika ia mengerahkan seluruh kekuatan magisnya untuk melawannya, ia seharusnya bisa mengatasinya dengan aman. Namun, jika ia dibiarkan melawannya langsung dengan tubuh fisiknya, ia akan hancur berkeping-keping di tempat atau terluka parah. Setelah guntur emas melewati Limuran, kekuatannya sedikit melemah, dan sisanya terus jatuh ke arah gua di bawah. Hanya terdengar jeritan kesakitan dari pulau itu. Sepertinya Duan Muyu menggunakan semacam kekuatan magis untuk menahan guntur emas, tetapi ia juga tersambar petir dan merasa sangat tidak nyaman. Sebaliknya, Limuran aman dan sehat meskipun guntur emas menyambar seluruh tubuhnya. Masih ada beberapa busur petir emas yang tersisa melompat di tubuhnya, tetapi ia hanya meraihnya dengan santai dan melenyapkannya dengan mudah seolah-olah sedang menyeka debu. Bukan hanya Patriark Cheng Mansion dan Tetua Gong, tetapi bahkan Tetua Wei, seorang kultivator Mahayana akhir yang berpengalaman dan telah lama terlatih, tercengang oleh pemandangan ini. Mungkin kekuatan guntur emas itu tidak sekuat yang terlihat di permukaan, gumam Penatua Wei dalam hati, kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator manusia mampu menahan guntur emas bencana surgawi yang begitu dahsyat? Saudara Wei, orang ini tidak sederhana. Pernahkah Anda mendengar tentang seni bela diri di dunia Ibel yang dapat menahan guntur emas dengan tubuh fisik? Tanya Penatua Gong melalui transmisi suara. Beberapa kultivator dari suku Ibel dan binatang buas yang sangat kuat dapat menggunakan tubuh fisik mereka untuk bertahan dari kesengsaraan. Namun, orang ini tidak mengaktifkan garis keturunan Ibel dan binatang buas yang sesuai tadi. Dia tidak terlihat seperti kultivator binatang buas,
juga tidak terlihat seperti setengah ibel yang telah mengembangkan garis keturunan binatang buas yang kuat, jawab Penatua Wei. Setelah guntur kemasan ini, tiba-tiba sebuah cahaya ajaib terpancar dari gua di pulau kecil itu dan berubah menjadi perisai cahaya setengah lingkaran, menyebar dengan cepat ke sekeliling hingga cahaya ajaib itu menjadi semakin tipis dan berangsur-angsur menghilang. Lapisan pertama cahaya ajaib belum sepenuhnya menghilang, lapisan kedua cahaya ajaib muncul lagi, dan menyebar ke sekeliling dengan cara yang sama, diikuti oleh lapisan demi lapisan cahaya ajaib yang berkedip-kedip. 10.000 aurora pikiran limuran bergerak, Bima Sakti dan 10.000 aurora jatuh dari langit. Ini adalah fenomena surgawi kemajuan menuju Mahayana, tampaknya kemajuan Duan Muyu sangat mulus, dan telah mencapai saat terakhir. Pada titik ini, suasana di pulau itu tiba-tiba menjadi tegang. Limuran, Penatua Wei, dan yang lainnya semua datang untuk Duan Muyu, menunggunya berhasil maju, karena saat itulah konflik akan pecah. Para praktisi Mahayana di atas pulau memahami prinsip ini. Seiring aurora perlahan menghilang, suasana menjadi semakin hikmat. Vitalitas langit dan bumi di atas pulau tampak semakin kuat, dan situasi menjadi tegang. Setengah jam kemudian, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari gua di pulau kecil itu dan menjelma menjadi seorang pemuda anggun. Sosok itu adalah Duan Muyu, tapi ini kloningannya. Terima kasih, rekan Daois Li, karena telah melindungiku. Klon Duan Muyu membungkuk hormat kepada Limuran, lalu menyampaikan pesan, aku telah berhasil maju dan saat ini sedang mengkonsolidasikan wilayahku. Meskipun aku bisa meramal sekarang, musuh-musuh kuat ini. Tuan Muda Xiaoyu, fokus saja pada kultivasimu. Aku akan menghadapi musuh-musuh kuat ini, jawab Limuran dengan suara lemah. Terima kasih, rekan Daois Li, Duan Muyu sangat gembira. Penatua Wei sedikit mengernyit melihat pemandangan ini. Ia berbicara kepada Duan Muyu dari kejauhan, rekan Taois dari klan astronomi, kami semua adalah kultivator sekte matahari dan bulan. Kali ini, atas perintah Master Sekte kami, Senior Mieri dan istrinya, kami dengan hormat mengundang Anda untuk datang ke sekte kami dan mencari tahu keberadaan seorang kultivator untuk Master Sekte. Selama kau melakukan ramalan, sekte kami tidak hanya tidak akan mempersulitmu, tetapi pemimpin sekte juga akan memberimu sejumlah besar harta karun kelas atas sebagai hadiah. Jangan lewatkan kesempatan ini, rekan Taois. Jadi, Senior Miri yang mengundangku, jadi tentu saja aku menurutinya. Duan Muyu berkata sambil tersenyum, aku hanya pernah berjanji untuk meramal nasib rekan Daois Li ini sekali. Bagaimana kalau begini? Beberapa dekade lagi, aku akan mengunjungi Senior Miri di Sekte Matahari dan Bulan dan meramal nasibnya. Wajah Penatua Wei menjadi gelap, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte telah menginstruksikan kita bahwa masalah ini mendesak dan tidak dapat ditunda. Tetua Gong menarik tali merah tua dari lengan bajunya, melemparkan salah satu ujungnya ke Duan Muyu, dan berkata, gunakan tali ini untuk mengikat tubuh asliku dan klonku, agar kau tidak kabur di tengah penerbangan dan bertemu dengan Master Sekte. Setelah itu, kami akan membebaskanmu. Jika Anda tidak bekerja sama, mohon maafkan kekasaran kami, kata Penatua Wei dengan dingin. Setelah Penatua Wei selesai berbicara, dia menatap Penatua Gong, dan Penatua Gong segera menggoyangkan tali merah di tangannya dengan ringan, dan tali itu berubah menjadi cahaya ajaib merah, melewati Limuran dan berguling ke arah klon Duan Muyu di belakangnya. Melihat tali itu hendak melilit klon Duan Muyu, Limuran tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraihnya. Seolah ada daya hisap tak terbatas di antara kelima jarinya, ia pun meraih tali itu. Pada saat yang sama, Limuran melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya menyapu klon Duan Muyu dan mengirimnya ke gua di bawah. Melihat Limuran benar-benar berani memegang tali setan merah langsung di tangannya, Tetua Gong segera mendesak aliran energi sejati murni dan menyuntikkannya ke dalam tali setan merah. Esensi sejatinya segera berubah menjadi api ibel merah yang berkobar, melesat menuju Limuran di sepanjang tali ibel merah. Dalam sekejap, area dalam radius 100 kaki di sekitar Limuran berubah menjadi lautan api yang berkobar. Api ibel itu sangat kuat. Beberapa bola api jatuh dari tali ibel merah ke pulau itu, langsung membakar sebuah bukit kecil menjadi abu. Seorang kultivator biasa akan langsung dilalap api. Namun, lapisan pelindung lembut muncul di tubuh Limuran, yang sepenuhnya mengisolasi api di sekitarnya. Pada saat yang sama, sosok Limuran menghilang di lautan api dalam sekejap, dan tiba-tiba muncul beberapa mil jauhnya di saat berikutnya. Kepala keluarga Cheng yang sedari tadi diam dan berniat berdiri menonton, terkejut karena Limuran muncul di sampingnya. Ia berteriak kaget, lalu merentangkan kedua telapak tangannya, melepaskan energi sejati dalam jumlah besar untuk menyelimuti dirinya. Di saat yang sama, ia langsung membuka mulutnya dan sebuah token giok putih menyembur keluar dari mulutnya, berubah menjadi cahaya ajaib untuk melindungi dirinya. Namun, tepat saat Limuran muncul, ia melambaikan lengan bajunya, dan api kemasan menyembur keluar dari lengan bajunya. Itu adalah panah bulu api.
Panah bulu api ini tampak hanya sekitar 1 kaki panjangnya, hanya sebuah anak panah kecil, tetapi menembus cahaya sihir pelindung tubuh dari kepala keluarga Cheng. Tablet roh giok putih juga tertusuk langsung oleh panah bulu api seolah-olah terbuat dari kertas. Api emas yang melekat pada panah bulu api menyentuh kepala Cheng Mansion, dan tubuhnya segera dilalap api emas sejati. Ah! Jeritan terdengar. Tubuh kepala keluarga Cheng dan kartu komandonya tertusuk panah bulu api dan langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau di tengah kobaran api kemasan. Untungnya, kepala keluarga Cheng adalah seorang kultivator Mahayana, dan reaksinya sangat cepat. Melihat api emas yang begitu dahsyat dan tubuh fisiknya dalam bahaya, ia memikirkannya, dan jiwanya berubah menjadi bola cahaya magis putih, terpisah dari tubuh fisiknya, dan lolos dari tertelannya api emas. Namun, saat dia baru saja melarikan diri, cahaya pedang ungu tiba-tiba menyambar di udara, membelah jiwanya menjadi 2. Pedang biasa paling-paling hanya akan membelah jiwa menjadi 2, dan setelah disambar, kedua bagian itu langsung menyatu tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Namun, setelah cahaya pedang ungu ini menyambar, jiwa kepala keluarga Cheng benar-benar tertelan oleh cahaya ungu tersebut dan lenyap sepenuhnya. Cahaya ungu itu kemudian berubah menjadi pedang ungu yang bersinar dan jatuh ke tangan Limuran. Limuran tidak tahu identitas Patriark Cheng Mansion. Ia hanya melihatnya datang bersama tetua Wei dan yang lainnya, jadi ia berpikir bahwa Patriark Cheng Mansion mungkin juga seorang kultivator dari Sekte Matahari dan Bulan. Oleh karena itu, ketika ia bertindak, ia terlebih dahulu mengincar Patriark Cheng Mansion, karena orang ini memiliki tingkat kultivasi terendah dan paling mudah diserang, dan tampaknya paling mudah dibasmi. Faktanya, bahkan jika kepala keluarga Cheng telah siap, seorang kultivator biasa di tahap awal Mahayana mungkin tidak akan mampu menahan serangan panah bulu api yang mengandung kekuatan api sejati gagak emas. Adegan ini mengejutkan kedua tetua Sekte Matahari dan Bulan di kejauhan. Kepala keluarga Cheng bukanlah seorang kultivator tubuh, jadi wajar saja tubuhnya dibakar oleh api sejati. Namun, token giok putih kelahirannya adalah harta sihir tingkat atas berkualitas tinggi, dan langsung hancur menjadi abu dalam sekejap di dalam api emas ini. Kekuatan api emas ini sungguh tak terbayangkan. Adapun fakta bahwa Limuran kemudian membasmi jiwa kepala keluarga Cheng dengan satu pedang, meskipun itu juga mencengangkan, itu tidak lebih mengejutkan daripada api emas. Api emas di sekitarnya surut dan berubah menjadi anak panah bulu api, yang dimasukkan kembali ke lengan baju Limuran. Tanpa menunggu kedua tetua Sekte Matahari dan Bulan pulih dari keterkejutan mereka, Limuran segera melambaikan lengan bajunya dan menembakkan panah bulu api lagi. Panah bulu api berubah menjadi meteor api keemasan dan langsung menusuk Penatua Wei. Wajah Penatua Wei menjadi gelap. Meskipun ia memiliki kekuatan seorang kultivator Mahayana akhir, ia pernah melihat panah sekuat itu sebelumnya, dan kini ia tak berani menghadapinya secara langsung. Penatua Wei membuka mulutnya dan meniupkan awan energi ibel ke dalam badai yang menyapu sekelilingnya. Kemudian, sosoknya lenyap tanpa jejak dalam badai itu. Panah bulu api itu mengenai udara, lalu berubah menjadi seberkas api dan terbang menuju Limuran. Penatua Wei tidak ingin anak panah itu kembali ke tangan Limuran, maka dengan angin sepoi-sepoi, sosoknya melintas di tempat lain, lalu ia menepukkan kedua telapak tangannya, dan hembusan angin kencang bergulung ke arah anak panah bulu api, yang benar-benar menjerat anak panah bulu api dan memosisikannya di udara, tidak dapat bergerak maju atau mundur. Namun, pada saat itu, teriakan lain datang dari tak jauh. Limuran tiba-tiba muncul di dekat tetua Gong. Serangkaian jarum terbang berduri melesat keluar dari tubuh Limuran dan menghantam tetua Gong bagai badai. Penatua Gong telah memanggil api ibel merah yang menyala-nyala untuk melindungi area dalam radius 100 kaki di sekitarnya, tetapi Limuran tidak takut pada api ibel itu. Ia langsung menerjang lautan api dan menembakkan puluhan jarum terbang. Dulu, jarum terbang ini bahkan bisa melukai burung gagak emas berkaki 3 dan bahkan menusuk 2 bulunya. Sekarang, di hadapan seorang kultivator Mahayana tingkat menengah, jarum-jarum ini secara alami tidak bisa dihancurkan. Dengan teriakan, perisai api merah di depan Penatua Gong langsung tertusuk lebih dari selusin lubang, dan baju besi merah di tubuhnya juga tertusuk. Tubuhnya tertusuk lebih dari selusin lubang, termasuk bagian vital seperti dantiannya. Seorang kultivator biasa kemungkinan besar akan hancur jika tubuhnya terluka parah, tetapi Penatua Gong memiliki beberapa kemampuan khusus. Darah yang mengalir dari lukanya justru berubah menjadi bola-bola api merah ibel, menyegel luka dan menjaga tubuhnya tetap utuh. Tetua Gong masih berusaha sekuat tenaga menjaga tubuh fisiknya tetap utuh, dan dia tidak berani menyerahkan tubuh fisiknya dan membiarkan jiwanya lepas karena kejadian jiwa kepala keluarga Cheng dibasmi dengan pedang barusan telah berlalu, dan dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Limuran melambaikan tangan kanannya, dan sebuah cahaya hijau menyambar. Tiba-tiba, sulur-sulur hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, terjalin menjadi jaring, menyelimuti tetua Gong dalam sekejap. Setelah melihat tanaman merambat itu,
ekspresi Tetua Gong dan Tetua Wei berubah lagi. Tanaman anggur kuno Suantian. Kau Tan Mei, seru Penatua Wei. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengaktifkannya di tempat. Limuran tidak punya waktu untuk menghentikan mereka, dan ia juga tidak perlu melakukannya. Ini adalah Laut Ibel Barat yang terpencil, sangat jauh dari benua Suandian tempat Sekte Matahari dan Bulan berada. Bahkan dengan susunan teleportasi dan terowongan ruang angkasa yang ada, akan membutuhkan setidaknya puluhan hari untuk sampai ke sana. Kecuali Mieri Zhang Yue kebetulan ada di dekat sini, saat mereka menerima berita itu dan bergegas ke sini, Limuran pasti sudah pergi, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah Penatua Gong mengetahui asal-muasal tanaman merambat kuno Suantian, ia tidak berani mengganggunya lagi. Ia ingin melarikan diri, tetapi tanaman merambat di sekitarnya telah terguling dan mengikatnya erat-erat dalam sekejap, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat kritis antara hidup dan mati ini, Tetua Gong mengambil keputusan, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya dengan suara bang, meledak ke segala arah. Limuran mendengus dingin. Pihak lain jelas-jelas berusaha melarikan diri dengan bantuan teknik penyelamatan kebakaran. Selama ada api, ia bisa melarikan diri. Lautan api merah yang berkobar di sekelilingnya juga memudahkannya melakukan teknik penyelamatan kebakaran. Limuran menolak memberinya kesempatan untuk hidup. Tepat saat tubuh Tetua Gong meledak, Limuran segera membuka mata dewa ketiga di antara kedua alisnya. Saat pupil gelap itu terbuka, seluruh cahaya di sekitarnya ditelan kegelapan. Tak hanya langit di atas pulau kecil itu, tetapi juga langit di atas lautan luas yang terlihat oleh mata terbuka, tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Ini bukan sekadar kegelapan malam. Yang lenyap bukan hanya cahaya, melainkan lubang hitam tak berdasar yang bahkan dapat menelan pikiran-pikiran ilahi di luar tubuh dan vitalitas langit dan bumi di sekitarnya. Begitu kau berada di dalamnya, kau tak tahu apa yang terjadi di sekitarmu. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melarikan diri dari ruang gelap ini. Penatua Wei juga diselimuti kegelapan. Ia tak punya waktu untuk menyelamatkan rekan-rekannya dan hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan senjata ajaib penyelamat nyawanya kipas angin ajaib secara ekstrim, mengeluarkan hembusan angin yang juga mengandung kekuatan hukum luar biasa, dan akhirnya menyapu kegelapan di sekitarnya. Kegelapan memudar, dan Limuran menutup mata dewa ketiganya. Lautan api merah yang berkobar di sekelilingnya telah lenyap, dan aura Tetua Gong pun lenyap tanpa jejak. Jelas bahwa pada saat kegelapan turun, Penatua Gong telah dibasmi sepenuhnya oleh Limuran menggunakan semacam kekuatan magis, dan tubuh serta jiwanya hancur. Namun, Penatua Wei tidak tahu cara spesifik apa yang digunakan Limuran. Pada saat ini, Limuran mengambil kembali panah bulu api yang tersangkut oleh angin kencang dan menyembunyikannya kembali di lengan bajunya. Puluhan jarum terbang yang menusuk Tetua Gong semuanya ditarik kembali oleh Limuran dengan lambaian lengan bajunya. Penatua Wei merasa ngeri. Kedua belah pihak baru bertarung beberapa saat ketika kedua rekannya terbasmi satu persatu oleh serangan dahsyat dan dahsyat dari pihak lawan. Bahkan jiwa mereka pun tak luput dan selamat. Kini, hanya dia yang tersisa. Saya khawatir hanya pemimpin sekte dan yang lainnya yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dia hanyalah seorang kultivator yang mencapai tingkat Mahayana 300 tahun yang lalu, dan sekarang dia baru saja mencapai tingkat Mahayana Tengah, tetapi dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Penatua Wei diam-diam terkejut. Meskipun musuh yang dihadapinya memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya, dia tetap merasa merinding. Seperti yang diharapkan dari Ibel serakah yang diinginkan oleh ketua sekte dengan hadiah untuk kepalanya. Kau memiliki kekuatan seperti itu. Pantas saja ketua sekte sangat menghargaimu, kata Penatua Wei dengan suara berat. Ia menatap Limuran dengan saksama, kipas Ibel anginnya tergenggam erat di tangannya. Ia siap bereaksi terhadap gerakan sekecil apapun. Semangat juangnya bagaikan tali busur yang tegang, ia tak berani mengendur sedikitpun. Dengan metode dahsyat yang pernah ditunjukkan Limuran dalam membasmi dua orang sebelumnya, bahkan seorang kultivator Mahayana akhir seperti dirinya bisa terbasmi kapan saja jika ia ceroboh. Lapisan keringat dingin perlahan muncul di telapak tangan Penatua Wei. Setelah berkultivasi hingga tingkat ini, ia belum pernah bertarung hidup mati dengan seorang kultivator yang kekuatannya setara selama bertahun-tahun. Karena tidak mudah mencapai alam Mahayana akhir, jumlah mereka di seluruh dunia spiritual dan Ibel tidak banyak. Sekalipun ada beberapa konflik kepentingan di antara mereka, mereka dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi karena rasa takut bersama. Pada dasarnya, mereka tidak akan bertarung. Kalaupun bertarung, mereka hanya akan bertukar beberapa hal dan tidak akan bertarung sampai mati. Kecuali ada kesempatan luar biasa yang memungkinkan mereka maju ke tahap penyeberangan kesengsaraan atau bahkan naik ke alam abadi, para kultivator Mahayana tingkat akhir ini akan terlibat dalam pertempuran berdarah, hidup atau mati. Jika tidak, paling banter,
mereka akan mengirimkan pasukan bawahan untuk bertempur, tetapi mereka enggan bertindak gegabah. Jika mereka terluka dalam pertarungan hidup atau mati, 10.000 tahun kultivasi mereka akan musnah. Oleh karena itu, Penatua Wei tidak mengalami pergulatan hidup mati selama bertahun-tahun sementara Limuran telah membuat terlalu banyak musuh dan telah berjalan di ambang hidup mati. Baginya, pergulatan hidup mati semacam ini bukanlah hal yang luar biasa. Jadi pada saat ini, mereka berdua tengah berhadapan satu sama lain, dan pada saat tidak ada satupun di antara mereka yang bergerak, Limuran menatap ke arah pihak lain dengan tenang sedangkan ekspresi Penatua Wei jelas memperlihatkan sedikit keterkejutan dan kepanikan. Jika keduanya sama kuat, Limuran akan memiliki keunggulan dalam hal mentalitas sebelum pertempuran. Limuran tidak terburu-buru bertindak. Lagi pula, lawannya adalah seorang master di akhir periode Mahayana. Ia juga pernah mencoba jurus sebelumnya dan menemukan bahwa kekuatan magis angin milik Penatua Wei sungguh luar biasa. Bahkan anak panah bulu apinya pun dapat tersangkut oleh kekuatan angin. Keduanya saling waspada dan saling berhadapan memperebutkan sebatang dupa, tetapi tampaknya beberapa tahun telah berlalu. Tanpa disadari, Penatua Wei telah berkeringat dingin, dan lapisan kabut keringat mengepul dari jubah hitamnya. Kabut itu semakin tebal, hampir menutupi tubuhnya. Akhirnya, Penatua Wei tak kuasa menahan diri lagi, dan ia berteriak lebih dulu, mengayunkan kipas setan angin di tangannya sekuat tenaga. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, dan angin kencang bertiup. Di tengah angin kencang, Limuran tetap tenang. Meskipun gunung dan pepohonan di pulau itu hancur seketika, Limuran tetap mengapung di tengah badai, tubuhnya tetap berdiri tegak. Tak lama kemudian, angin kencang mereda, dan suara Penatua Wei pun menghilang. Hanya sebuah suara yang terdengar dari kejauhan. Sampai jumpa lagi. Limuran sedikit terkejut dia benar-benar pergi. Penatua Wei ini, yang berada di tahap akhir Mahayana, tidak benar-benar bertarung melawan Limuran lagi. Sebaliknya, setelah melihat kekuatan Limuran, ia memilih untuk segera pergi. Pendekatan ini membuat Limuran sedikit terkejut, tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, Wei yang lebih tua ini memang seorang yang kaya pengalaman dan licik, jadi apa yang dilakukannya adalah strategi terbaik. Alasannya sangat sederhana. Penatua Wei melihat bahwa Limuran sangat kuat dan memegang harta Suantian di tangannya. Kekuatannya cukup untuk dibandingkan dengan seorang kultivator Mahayana akhir. Ia tidak yakin akan memenangkan pertempuran dengan Limuran. Ia dan Limuran tidak memiliki dendam satu sama lain, jadi meskipun ia mengalahkan Limuran, keuntungan yang akan ia peroleh akan sangat terbatas. Paling-paling, ia hanya akan mendapatkan Suantian Ancient Fin, yang tidak sesuai dengan metode kultivasinya sendiri, dan kemungkinan hadiah dari Mieri. Jika ia kalah, setidaknya ia akan kehilangan vitalitas yang signifikan, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya. Daripada mengambil risiko pertempuran sengit, lebih baik pergi saja. Ia sudah memberitahu Miri dan yang lainnya tentang berita itu. Jika Miri menangkap ibel seraka ini, ia akan mendapatkan pahala yang besar dan juga akan menerima hadiah Miri dan pohon anggur kuno Suantian. Oleh karena itu, kali ini, Penatua Wei memilih untuk menghindari pertempuran dan pergi. Limuran tidak berniat mengejarnya, ia juga waspada terhadap musuh yang kuat ini di tahap Mahayana akhir. Limuran tidak bernapas lega sampai nafas Penatua Wei benar-benar hilang dari indera spiritualnya. Meskipun pertempuran antara Limuran dan Penatua Wei belum dimulai, selama konfrontasi tersebut, pulau itu tersapu angin kencang dan sudah hancur. Hanya gua di dalam batasan yang masih aman. Tuan Muda Xiao Yu, musuh yang kuat telah mundur. Ayo kita pergi dari sini secepatnya, kata Limuran dengan lantang. Terima kasih, rekan Daois Li, karena telah mengusir musuh yang kuat. Klon Duan Muyu terbang keluar gua lagi, tampak terkejut sekaligus bahagia. Banyak hal terkait ramalan telah diatur. Aku akan menggunakan klonku untuk menyelesaikan hal-hal sepele ini, dan kemudian tubuh asliku dapat meramal untuk rekan Daois Li. Jika aku pergi sekarang, aku akan gagal dan kehilangan kesempatan terbaik untuk meramal, kata klon Duan Muyu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meramal? Tanya Limuran. Itu tergantung pada apa yang ingin diramalkan oleh rekan Daois Li. Klon Duan Muyu bertanya balik. Limuran merenung sejenak dan berkata, saya ingin bertanya tentang peluang bertahan hidup seseorang. Hidup. Duan Muyu tertegun dan berkata, ini heksagram hidup dan mati, ramalan umum. Tidak sulit digunakan. 1 jam sudah cukup. Hanya 1 jam. Limuran mengangguk diam-diam. Ini adalah wilayah laut terpencil, dan akan butuh beberapa jam untuk terbang ke pulau besar terdekat. Mustahil bagi Penatua Wei untuk menarik terlalu banyak musuh yang kuat dalam 1 jam. Baiklah, kata Limuran, silakan minta Tuan Xiao Yu untuk melanjutkan ramalannya. Kita akan melakukannya di sini. Setelah ramalan selesai, kita tidak akan terlambat untuk pergi dari sini. Silakan ikuti kloninganku, rekan Daois Li, kata kloningan Duan Muyu,
dan menuntun limuran ke aula batu di dalam gua. Aula batu ini dipenuhi dengan ukiran pola bintang, begitu rapatnya sehingga tampak seperti ribuan bintang yang dihubungkan oleh rune. Di tengah aula batu, terdapat susunan heksagram berukuran 10 meter. Meskipun tidak besar, susunan tersebut berisi 6 benda suci ramalan yang berbeda, masing-masing diukir dengan rune khusus. Klon Duan Muyu berjalan ke tengah formasi heksagram dan berkata, nanti aku akan melakukan ramalan di sini. Aku masih perlu menyiapkan formasi untuk ramalan. Mohon tunggu sebentar, rekan Daois Li. Tuan Xiaoyu, silakan lakukan sesukamu. Setelah limuran mengatakan ini, dia berdiri diam di samping. Klon Duan Muyu dengan terampil mengeluarkan satu demi satu alat ramalan dari lengan bajunya. Masing-masing alat itu aneh dan ganjil bagi limuran, dan asal-usulnya pun tak diketahui. Limuran adalah seorang kultivator tingkat tinggi yang berpengetahuan luas, telah berkelana ke berbagai alam roh dan ibel, tetapi ia hanya tahu sedikit tentang seni ramalan. Hal ini terutama berlaku bagi klan astrologi. Meskipun merupakan salah satu dari 5 klan ibel besar di zaman kuno, mereka kini hampir punah, dan teknik rahasia mereka jarang diketahui orang luar. Hari ini ia ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri para astrolog melakukan teknik ramalan tingkat tinggi, yang tentu akan membuka matanya. Setelah satu batang dupa, Duan Muyu mengeluarkan panggung giok putih, meletakkannya di tengah susunan heksagram, dan meletakkan 8 instrumen ramalan pada panggung giok putih dalam bentuk Qiankun Bagua. Inilah formasi harta karun Bagua, kata klon Duan Muyu. Kedelapan artefak ini semuanya adalah harta karun yang sangat berharga, dan juga merupakan harta warisan leluhur kita. Harta karun ini hanya dibutuhkan saat melakukan ramalan tingkat tinggi. Li Muran mengangguk. Ia bingung dan tidak tahu kualitas dan kegunaan setiap artefak. Akhirnya, klon Duan Muyu mengeluarkan kotak giok putih berukuran sekitar 1 kaki dan meletakkannya di tengah formasi harta karun Bagua. Baiklah, kata klon Duan Muyu, silakan minta rekan Daois Li untuk mengambil harta karun yang berhubungan dengan objek ramalan dan menaruhnya di dalam kotak giok putih ini sebagai panduan ramalan. Apakah ini ada hubungannya dengan objek ramalan? Li Muran berpikir, sepertinya ramalan membutuhkan harta karun yang berhubungan dengan Huan Li. Ya, kata klon Duan Muyu, sebaiknya gunakan senjata sihir kelahiran mereka. Dengan cara ini, auranya paling kuat, dan lebih mudah untuk meramal informasi yang akurat dan detail. Jika mereka benar-benar tidak memiliki senjata sihir kelahiran, gunakanlah harta karun lain yang pernah mereka gunakan sebelumnya, atau harta karun yang mereka bawa dekat dengan tubuh mereka. Singkatnya, semakin tinggi kualitas harta karun dan semakin dekat hubungannya dengan objek ramalan, semakin mudah untuk meramal detail yang berguna. Jika tidak, bahkan dengan teknik ramalan tingkat tinggi, Anda hanya dapat meramal beberapa informasi samar, yang kemungkinan besar tidak akan banyak berguna. Mungkinkah makhluk hidup? Tanya Li Muran. Ia teringat sepasang ngengat 7 api. Kedua ngengat ini mengolah api spiritual 7 warna dari peri 1000 ilusi dan memiliki hubungan dekat dengan peri 1000 ilusi. Itu tidak akan berhasil, klon Duan Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, makhluk hidup memiliki aura mereka sendiri, yang sangat mengganggu ramalan. Pakaian pribadi dan barang-barang lainnya juga tidak cocok karena kualitasnya terlalu rendah. Idealnya, artefak seperti senjata ajaib, semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Ini karena artefak berkualitas tinggi lebih mudah dirasakan oleh kekuatan hukum langit dan bumi. Ketika kita, para kultivator klan astronomi, melakukan ramalan tingkat tinggi, pada dasarnya kita merasakan kekuatan hukum langit dan bumi dan sekilas rahasia surga. Oleh karena itu, jika kita memiliki artefak berkualitas tinggi sebagai panduan ramalan, kita dapat memperoleh informasi yang lebih bermanfaat. Li Muran mengangguk berulang kali. Kata-kata Duan Muyu masuk akal. Setelah merenung sejenak, ia teringat cermin ajaib yang ia dapatkan dari Xiao Yaozi. Peri 1000 ilusi dibesarkan oleh roh cermin berharga ini, dan kekuatan hidupnya berada di kedalamannya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada harta lain yang lebih erat hubungannya dengan peri 1000 ilusi selain cermin berharga ini. Lebih lanjut, kualitas cermin yang luar biasa ini sepenuhnya memenuhi kebudewa ramalan, dan bahkan mungkin mengungkapkan beberapa informasi yang sangat spesifik dan terperinci, yang dapat sangat membantu Li Muran dalam membangkitkan kembali roh cermin dan menghidupkan kembali 1000 ilusi. Memikirkan hal ini, Li Muran berjalan perlahan menuju panggung batu giok putih dan meletakkan sebuah kotak kayu biasa ke dalam kotak batu giok putih yang digunakan untuk meramal. Kotak kayu itu berisi cermin berharga. Setelah meletakkan cermin ajaibnya, Li Muran mundur beberapa langkah dan menatap meja ramalan tanpa berkedip. Ia tak kuasa menahan rasa sedikit harap-harap cemas dan gugup. Klon Duan Muyu berkata, rekan Taois Li, mohon tunggu sebentar. Aku akan menggunakan klonku untuk menyelesaikan beberapa ritual pendahuluan, lalu segera memanggil tubuh utamaku untuk memulai ramalan. Tubuh utamaku masih dalam tahap konsolidasi wilayah,
jadi paling banyak hanya butuh 1 batang dupa lagi sebelum kita bisa resmi memulai ramalan. Tuan Li tidak terburu-buru. Tuan Muda Xiaoyu bisa mengikuti prosedur saja dan jangan membuat kesalahan karena terburu-buru, Li Muran mengingatkan. Klon Duan Muyu berkata dengan yakin jangan khawatir, rekan Daois Li, saya sepenuhnya yakin. Setelah mengatakan itu, Klon Duan Muyu mulai mempersiapkan beberapa ritual pendahuluan untuk ramalan. Ia mengeluarkan darah beberapa jenis monster dan mengoleskannya pada beberapa alat ramalan satu persatu. Kotak giok putih berisi pedang juga diolesi dengan beberapa garis darah. Semua itu dilakukan dengan tertib, dan ia memang memiliki sikap seperti seorang peramal tingkat tinggi. Sesaat kemudian, Klon Duan Muyu meletakkan kedua tangannya di atas kotak giok putih itu, menggumamkan sesuatu. 8 harta karun ramalan yang mengelilingi kotak giok putih itu juga mulai berputar dan menari-nari di sekitarnya, masing-masing memancarkan lapisan cahaya bintang yang berkilauan. Lambat laun, cahaya ajaib itu menjadi semakin terang, dan tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke langit, dan kotak giok putih itu lenyap di atas panggung batu. Klon Duan Muyu juga ingin ikut terbawa ke dalam cahaya merah muda itu, tetapi dengan cepat ditampar oleh Li Muran yang sigap dan cekatan, lalu ditekan kembali ke tempatnya. Pada saat ini, di suatu tempat di pulau itu, kilatan cahaya melesat ke langit, lalu menghilang di balik awan. Apa maksudmu, Tuan Muda Xiaoyu? Tanya Li Muran dengan wajah muram. Haha, Klon Duan Muyu tertawa dan berkata, tubuh asliku sudah meninggalkan pulau ini, jauh di sana. Rekan Daois Li takkan bisa menyusulmu apapun yang terjadi. Terima kasih banyak atas harta karun yang kau berikan kepadaku. Aku yakin harta karun di dalam kotak giok itu adalah harta karun yang selama ini diimpikan Mieri dan yang lainnya. Sekarang, harta karun itu telah dikirimkan ke tubuh asliku oleh Tuan Muda ini dengan tipu daya. Tubuh asliku telah pergi membawa harta karun itu. Adapun klonku ini, ia telah berhasil menyelesaikan misinya. Rekan Daois Li, kau boleh membasmiku atau merampokku sesukamu. Haha, pencuri tua Mieri itu telah memikirkan harta karun itu setiap malam tetapi tidak berhasil mendapatkannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa harta karun itu akan dengan mudah didapatkan olehku, Duan Muyu. Untuk hari ini, Tuan Muda ini telah merencanakannya sejak lama, dan hari ini ia akhirnya berhasil. Rekan Daois Li, jangan salahkan aku karena tidak tahu berterima kasih. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Aku tahu aku tidak sekuat dirimu, dan aku tidak bisa merebut harta karun itu, jadi aku harus menggunakan akalku. Setelah mengatakan ini, Klon Duan Muyu tertawa beberapa kali, dan kesombongannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Ternyata pertunjukan ramalan ini hanya jebakan yang kau pasang. Li Muran mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya. Ia menamparkan Klon Duan Muyu dengan telapak tangannya dan menghancurkannya berkeping-keping. Rencana yang sangat bagus. Bahkan aku pun tertipu, gumam Li Muran dengan tatapan tajam. Sayangnya, kau melewatkan satu langkah ada sisi lain dari cermin ajaib itu. Di sebuah pulau terpencil dan tak berpenghuni ratusan ribu mil jauhnya, Duan Muyu bersembunyi di gua bawah tanah, bermain dengan cermin perunggu di tangannya dengan penuh minat. Ini benar-benar cermin. Gumam Duan Muyu dalam hati dengan penuh semangat, nenek moyang saya memberitahu saya bahwa harta karun yang dicari oleh pencuri tua Mieri dan rekan-rekannya adalah sebuah cermin. Pasti ini dia. Demi cermin berharga ini, entah berapa banyak darah yang tertumpah, berapa banyak nyawa yang telah dikorbankan. Dulu, pencuri Mieri dan gerombolannya mengancam akan menghabisi para astrologku demi memaksa leluhur kami memberitahu mereka di mana cermin berharga itu. Aku nyaris lolos dengan tipuan, tapi sepupu Yu dan banyak anggota klanku kehilangan nyawa saat mencoba menyelamatkanku. Bahkan nenek moyang kita pun mengalami kehilangan vitalitas yang parah dan meninggal dunia sebelum waktunya karena ia melakukan teknik ramalan yang menentang langit kepada orang-orang ini 10.000 tahun yang lalu. Semua kebencian ini gara-gara cermin berharga ini. Dulu, leluhur kita meramalkan bahwa pasangan Li terhubung dengan petunjuk cermin berharga itu, tetapi dia tidak tahu cermin itu ada di tangan mereka. Karena aku tahu Miri dan yang lainnya bertekad untuk menemukan keluarga Li dengan segala cara, aku menduga cermin berharga itu kemungkinan besar ada di tangan mereka. Jadi, aku merencanakan ini, dengan dalih meramal untuknya, dan memaksanya menyerahkan harta karun terbaik sebagai umpan. Dia langsung terpikat. Kalau dihitung dari awal, rencana ini sudah kubuat selama 1000 tahun, dan sempurna. Wajar saja dia terpikat hari ini. Salahkan saja pada hasratnya sendiri untuk meramal, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa berhasil dengan mudah. Setelah memeriksa cermin ajaib itu dengan saksama, Duan Muyu masih belum dapat menemukan jawabannya. Aku tidak tahu rahasia apa yang tersimpan di balik cermin berharga ini. Sekilas, cermin ini tampak seperti cermin perunggu biasa, tanpa jejak energi vital. Bahkan tampak seperti benda biasa.
Duan Muyu mengerutkan kening. Mungkinkah Tuan Li baru saja mengeluarkan benda yang tidak relevan untuk mengujiku? Seharusnya itu tidak terjadi, kata Duan Muyu setelah ragu sejenak. Tuan muda ini tidak menunjukkan perilaku mencurigakan, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia pasti tidak akan menghasilkan harta karun palsu, kalau tidak, informasi yang diperoleh dari ramalan itu tidak akan ada artinya. Yah, kemungkinan besar, aku belum memahami misterinya. Sekarang setelah cermin ajaib ini ada di tanganku, asalkan aku memberinya waktu, suatu hari nanti aku pasti bisa memahami rahasianya. Orang bermargali itu berkultivasi dengan sangat cepat, dan kekuatannya luar biasa tinggi. Dia mampu menaklukkan Suantian Ancient Fin dan dengan mudah membasmi kultivator setingkatnya, kemungkinan besar karena dia memiliki cermin ini. Selama tuan muda ini memahaminya dengan saksama, dia pasti akan mendapatkan manfaat luar biasa dari cermin berharga itu. Ketika tingkat kultivasi tuan muda ini meningkat pesat, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Dia akan dapat menjelajahi dua alam roh dan ibel dengan bebas, memusnahkan musuh seperti pencuri tua Mieri, dan membangkitkan kembali klan astrologi kita. Kakek, sepupu Yu, jika kalian tahu tentang ini di akhirat, kalian mungkin juga akan senang untukku. Duan Muyu menjelajahi cermin harta karun itu cukup lama, dan kegembiraannya yang meluap-luap perlahan mereda. Ia menyimpan cermin harta karun itu dan merenung dalam hati, mari kita tinggalkan wilayah laut ini untuk sementara waktu. Bagaimana jika Mieri dan keluarga Li mencari di wilayah laut ini dan tanpa sengaja menemukan tempat ini? Maka semua usaha kita akan sia-sia. Sebelum pergi, sebaiknya aku melakukan ramalan seperti biasa untuk melihat arah mana yang paling menguntungkan. Duan Muyu memikirkan hal ini dan mengeluarkan 5 buah benda ramalan berkualitas tinggi berukuran sekitar 1 inci, terbuat dari cangkang kura-kura berusia 1000 tahun, dan sebuah piring giok Bagua Tianluo berukuran sekitar 1 kaki persegi dari lengan bajunya. Duan Muyu merapal mantra dan meletakkan lempeng giok 8 trigram di udara di hadapannya. Kemudian, ia menggumamkan beberapa patah kata dan menyuntikkan sedikit energi sejati ke dalam kelima manik-manik ramalan. Akhirnya, ia menyebarkan manik-manik ramalan tersebut di atas lempeng giok 8 trigram. Di tengah serangkaian suara gemerincing, manik-manik ramalan berputar di atas lempeng giok Tianluo. Tepat saat manik-manik itu hendak berhenti, 3 di antaranya jatuh dari lempeng giok. Heksagramnya hilang. Duan Muyu mengerutkan kening. Tongkat ramalan jatuh dari lempeng giok 8 diagram, dan heksagram tidak terbentuk. Dengan kata lain, ramalannya gagal. Menurut ilmu astrologi, itu adalah heksagram yang hilang, yang berarti kesalahan dalam ramalan. Sepertinya aku terlalu bersemangat. Aku bahkan membuat kesalahan saat meramal arah keberuntungan dan arah sial. Duan Muyu menertawakan dirinya sendiri, menyimpan tongkat ramalannya tanpa peduli, lalu merapal mantra ramalan lagi. Kali ini dia menahan senyumnya, ekspresinya menjadi jauh lebih serius, dan dia melakukan mantra ramalan dengan cermat. Ding ding dang dang, manik-manik ramalan jatuh lagi ke piring giok, dan kali ini, 2 manik-manik ramalan masih jatuh dari piring giok. Ramalan yang hilang lagi. Duan Muyu mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Ada apa? Duan Muyu sangat bingung. Ramalan tingkat ini tidak ada apa-apanya bagiku. Ini hanya ramalan biasa. Kok aku bisa gagal 2 kali berturut-turut? Ayo lagi. Duan Muyu tampak tidak puas. Aku sungguh tidak percaya heksagram tentang arah keberuntungan dan arah sial bisa membuatku bingung. Kali ini, Duan Muyu beristirahat sejenak, memejamkan mata, dan mengatur napasnya. Baru setelah merasa pikirannya benar-benar tenang, ia mulai melakukan ramalan. Semuanya terasa seperti gerakan yang familiar, seperti harta karun ramalan yang familiar. Namun, ketika manik-manik ramalan mendarat di piring giok Bagua Tianluo, 2 di antaranya masih jatuh dari piring giok, dan ramalan itu tetap gagal. Ada apa? Duan Muyu merasa ngeri. Ia juga samar-samar merasa bahwa semakin ia kehilangan ramalannya berulang kali, ia semakin gelisah. Melewatkan ramalan 3 kali berturut-turut adalah tabu besar dalam ramalan. Gumam Duan Muyu dengan ekspresi serius, nenek moyang kita pernah berkata, jika kau melewatkan ramalan 3 kali, itu berarti kultivasimu belum cukup dan kau tidak bisa melakukan ramalan yang sesuai. Kau harus berhenti merapal mantra dan berhenti memaksakan ramalan. Tapi, ini jelas hanya teknik ramalan yang paling umum untuk keberuntungan dan kemalangan. Aku bisa melakukannya dengan mudah saat berada di tingkat Yuanshan. Sekarang setelah aku mencapai tingkat Mahayana, bagaimana mungkin aku tidak bisa melakukannya? Ini jelas bukan karena budidaya yang kurang. Duan Muyu berpikir keras tentang alasan mengapa dia kalah dalam ramalan 3 kali berturut-turut, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu yang sangat menakutkan. Oh, ngomong-ngomong, leluhur pernah bilang kalau ramalan nggak berhasil, bakal ada fenomena kegagalan terus-menerus. Misalnya, kalau ramalan digunakan untuk meramal keberadaan seseorang, tapi orang itu nggak ada sama sekali, bisa jadi kegagalannya terus-menerus.
Saya meramalkan arah yang sangat baik, tetapi saya terus mendapatkan hasil yang salah. Apakah ini berarti tidak ada arah yang sangat baik untuk saya? Apakah semua arah membawa sial? Dengan kata lain, kemanapun aku terbang, aku akan berada dalam bahaya besar dan pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Duan Muyu tiba-tiba gemetar dan merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar gua Tuan Muda Xiaoyu, jadi Anda bersembunyi di sini. Wajah Duan Muyu langsung memucat. Ia sangat familiar dengan suara ini. Limuranlah yang telah melindunginya dan membantunya mencapai tingkat Mahayana belum lama ini. Sebuah bayangan hitam melintas di dalam gua, dan Limuran muncul. Limuran melirik piring giok 8 diagram dan alat ramalan di depan Duan Muyu, tersenyum tipis, dan berkata, Tuan Muda pandai meramal. Bagaimana kalau Anda meramal saya hari ini untuk melihat apakah saya akan hidup atau mati? Duan Muyu tiba-tiba tampak lemah dan ambruk di kursi batu. Seluruh tenaga di tubuhnya seakan terkuras habis. Ia sama sekali tidak berenergi. Hanya tubuhnya yang sedikit gemetar. Cahaya di matanya menunjukkan bahwa ia sangat ketakutan. Kau, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini secepat ini? Gumam Duan Muyu. Limuran berkata dengan tenang, ada beberapa hal yang belum kau pahami. Sekalipun kau bisa memahami rahasia surga, kau tak bisa maha tahu. Sehebat apapun rencanamu, selalu ada celah. Wajah Duan Muyu menjadi pucat saat mendengar ini, dan dia hampir terjatuh ke dalam genangan lumpur. Setelah beberapa saat, Duan Muyu tampak telah mengumpulkan energi. Ia memaksakan senyum dan berkata, Li, rekan Daois Li, kau adalah dermawanku, jadi kau tidak akan menyakitiku, kan? Mulia, Limuran mencibir dan berkata, mungkin dulu begitu. Namun, manusia berencana, dewa yang menentukan. Kehendak surga bisa ditebak, tetapi hati manusia sulit ditebak. Sejam yang lalu, aku adalah bangsawanmu, bersedia melindungimu dan membantumu mengatasi musibah tetapi sekarang, hatiku telah berubah, dan aku takut aku akan menjadi musuh bebuyutanmu. Rahasia surga bisa ditebak, tapi hati manusia sulit ditebak. Gumam Duan Muyu, meresapi kata-kata Limuran. Ia tersenyum pahit dan berkata, nenek moyang saya juga pernah memperingatkan saya dengan cara yang sama, dan memang persis sama. Setelah jeda, Duan Muyu mendesah pelan dan berkata, Tuan muda ini tahu bahwa aku bukan tandingan rekan Daois Li, dan aku tidak mungkin bisa lolos darinya. Aku membuat kesalahan besar kali ini karena aku dibutakan oleh keserakahan, dan aku pantas mendapatkannya. Namun, jika aku mengembalikan harta karun itu dan setuju untuk melakukan ramalan tingkat tinggi yang sesungguhnya untuk rekan Daois Li, aku ingin tahu apakah rekan Daois Li akan mengampuni nyawaku. Tidak, jawab Limuran tanpa ragu, nadanya tegas dan tidak diragukan lagi. Wajah Duan Muyu kembali muram. Ia melanjutkan, enggan menyerah, rekan Daois Li, akulah kultivator tingkat tinggi terakhir dari klan astrologi. Setelah aku mati, teknik ramalan tingkat tinggi akan hilang di alam roh dan alam ibel. Mulai sekarang, tak seorang pun akan bisa meramal nasib baik atau burukmu, atau menemukan petunjuk. Rekan Daois Li, mohon pertimbangkan kembali. Selama kau bisa menyelamatkan hidupmu, aku akan menyetujui segala syarat yang berat. Limuran menggelengkan kepalanya. Saat ini, aku tidak berani mempercayai ramalan Tuan Muda Xiaoyu, apalagi meminta ramalan lagi. Atas pengkhianatanmu, aku hanya punya satu jawaban membasmimu. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah celah muncul di antara kedua alis Limuran, dan sebuah pupil gelap muncul, menerangi kegelapan. Kegelapan itu langsung menelan segala sesuatu di sekitarnya, mengubahnya menjadi lubang hitam tak berdasar. Di dalam kegelapan, tanaman merambat kuno Suantian menyebar dan tumbuh, bercabang menjadi tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya, seperti jaring raksasa, yang mengikat erat segala sesuatu di sekitarnya. Diselimuti kegelapan, Duan Muyu sangat putus asa. 1190